Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 78. Sejenak kemudian, maka Panembahan Bajang itu pun telah bersiap-siap untuk keluar. Ternyata Ki Ajar dan Pangeran Lembu Sabdata tidak membiarkannya. Bahkan Putut yang paling terpercaya dari padepokan itu, yang mendengar suara di luar segera berlari-lari ke ruang dalam rumah induk di padepokan itu. Demikian ia berada di dalam, maka dilihatnya Panembahan Bajang sudah siap untuk keluar. Apa sebenarnya yang telah terjadi Panembahan? Bertanya Putut itu. Entahlah, jawab Panembahan Bajang. Mungkin ada orang gila yang datang ke padepokan ini. Aku tidak pernah mempunyai persoalan apapun juga dengan siapapun juga. Apalagi persoalan sebilah keris. Aku tidak pernah merasa memerlukan sebilah keris. Karena itu, menurut dugaanku, semua ini adalah kesalahpahaman dengan Lengkon yang gila itu. Tentu orang itulah yang mengigau tentang keris, sehingga keempat orang itu datang dan langsung berbicara tentang keris itu pula. Lalu apa kehendaknya? Apakah ia bersungguh-sungguh? Menurut keterangannya, ia tidak akan mencampuri persoalan kita. Tiba-tiba saja ia datang atau setidak-tidaknya mengupah orang atau mungkin murid-muridnya untuk datang menemui Panembahan, berkata Putut itu. Ia benar-benar sudah gila jika ia berani memerintahkan murid-muridnya. Ia mengenal aku dan ia tahu kemampuanku, jawab Panembahan Bajang. Jika demikian, tentu bukan Empu Lengkon, desis Ki Ajar. Persetan, siapapun mereka, jawab Panembahan Bajang. Aku akan menemui mereka. Jika hanya karena salah paham, maka aku akan dapat meluruskannya. Tetapi jika keempat orang itu benar-benar gila, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin aku harus membunuh keempatnya di sini. Mungkin aku harus membasahi halaman padepokan dengan darah orang-orang yang tidak tahu diri itu. Bagaimanapun juga, aku ingin melihat apa yang akan terjadi, desis Pangeran Lembu Sabdata. Selagi mereka berbincang, terdengar lagi suara di luar. Heh Panembahan Bajang. Apakah kau sedang lari lewat pintu butulan? Jika kau memang takut menghadapi kami, kau harus berterus terang. Kami akan mengampunimu. Tetapi barang yang kau curi itu harus kau kembalikan. Setan alas, geram Panembahan Bajang. Ia tidak berpikir panjang lagi. Dengan tergesa-gesa ia pun segera melangkah menuju ke pintu. Namun seperti yang dikatakannya, maka Pangeran Lembu Sabdata pun telah mengikutinya pula bersama Ki Ajar Bomantara serta seorang pututnya yang sudah putus segala macam ilmu sebagaimana telah dimiliki pula oleh Pangeran Lembu Sabdata, meskipun belum matang sebagaimana putut itu sendiri. Ketika keempat orang itu keluar dari pintu ke pendapa, mereka melihat empat orang berdiri berurutan seorang-seorang. Sementara itu langit telah menjadi semakin terang. Meskipun demikian, dari atas pendapa, orang-orang yang keluar dari ruang dalam itu tidak segera dapat mengenali keempat orang itu seorang demi seorang. Dalam pakaian yang kusut dan ikat kepala yang asal saja membelit kepala, maka keempat orang itu memang tidak mudah dikenalinya. Namun dalam pada itu, keempat orang yang berada di halaman dalam keremangan fajar itu segera dapat mengenali orang-orang yang berada di pendapa, yang diterangi oleh sisa cahaya obor yang kemerah-merahan. Yang tidak dapat dielakkan lagi adalah pengenalan mereka atas Panembahan Bajang yang kerdil. Kemudian mereka pun telah menjadi berdebar-debar ketika ternyata di antara orang-orang yang keluar dari ruang dalam itu terdapat seorang yang mereka cari. Pangeran Lembu Sabdata. Namun demikian Pangeran Singanarpada yang berdiri di paling depan tidak segera langsung mempersoalkan hadirnya Pangeran Lembu Sabdata dan pusaka yang mereka cari itu. Bahkan dengan suara lantang ia masih berkata, Panembahan Bajang, apakah kau benar-benar sudah melupakan tingkah lakumu itu, atau sekedar ingin membersihkan dirimu, sehingga kau tidak lagi mau datang mengunjungi kami berbicara tentang keris yang kau bawa itu? Waktu yang kau janjikan telah lewat 2 putaran musim, sehingga menurut pendapatmu, kau benar-benar tidak lagi bermaksud mengembalikannya. Padahal keris itu mempunyai nilai yang tidak terhingga bagi kami. Kisanak, bertanya Panembahan Bajang yang kebingungan. Siapakah sebenarnya kalian? Dan apakah sebenarnya yang ingin kalian lakukan atasku? Sebenarnya kalian dapat berterus terang saja tanpa memberikan persoalan yang berbelit-belit yang justru tidak aku ketahui ujung pangkalnya. Orang yang berdiri di paling depan di antara empat orang yang berada di halaman itu berkata,
Apakah sebaiknya begitu? Ya. Dengan demikian aku menjadi jelas. Apa yang akan aku lakukan menjadi jelas pula. Kau tidak usah berteka-teki dengan menyebut persoalan-persoalan yang tidak pernah terjadi, jawab Panembahan Bajang. Jika demikian yang kau kehendaki, baiklah Panembahan, jawab orang yang berdiri di paling depan. Ternyata Panembahan adalah orang yang cukup bijaksana. Karena itu, kami mohon maaf, bahwa kami tidak langsung berterus terang. Sekarang aku akan berterus terang. Ya. Berterus teranglah, berkata Panembahan Bajang. Tetapi apakah Panembahan tidak akan marah kepada kami, bertanya orang yang berdiri di paling depan. Aku memang sudah marah, jawab Panembahan Bajang. Tetapi jika kalian menjadi jujur dan berkata terus terang, aku akan menjadi lebih senang. Orang yang berdiri di paling depan dari keempat orang yang memasuki padepokan itu tidak segera menjawab. Sementara itu beberapa orang cantrik yang mendengar pembicaraan yang ribut itu pun telah turun pula ke halaman. Dari jarak beberapa puluh langkah mereka menyaksikan dengan hati yang tegang. Bahkan ada 1-2 di antara mereka yang bergeser mendekati pendapa. Langit telah menjadi semakin terang. Wajah-wajah dari keempat orang itu pun menjadi semakin jelas. Tetapi orang-orang di pendapa itu memang tidak menduga sama sekali bahwa keempat orang itu telah dipimpin oleh Pangeran Singanarpada. Dalam pada itu, sejenak kemudian maka Pangeran Singanarpada itu pun berkata, "Baiklah Panembahan. Jika kami harus berterus terang, maka kami akan berterus terang Panembahan, sebenarnya persoalannya tidak terletak kepada Panembahan." "Lalu apa yang ingin kalian lakukan sebenarnya?" bertanya Panembahan Bajang. "Kalian tidak boleh berbuat seperti orang gila di sini." "Maaf. Yang sebenarnya ingin kami temui sekarang ini adalah justru Pangeran Lembu Sabdata," jawab Pangeran Singanarpada. Jawaban itu memang sangat mengejutkan. Kata-kata yang diucapkan dengan jelas dan tidak terlalu keras itu terdengar seperti ledakan petir di telinga orang-orang padepokan itu. Sementara itu Pangeran Lembu Sabdata yang disebut namanya justru bergeser maju. Dengan kerut di keningnya, ia berusaha mengamati orang-orang yang berdiri di halaman itu. Jantung Pangeran Lembu Sabdata bergetar semakin cepat. Oleh cahaya pagi yang semakin terang, ia melihat dengan jelas siapakah yang berdiri di hadapannya itu. "Kakang Mas Pangeran Singanarpada," desis Pangeran Lembu Sabdata. Nama itu pun telah menggetarkan jantung Ki Ajar Bomantara dan Panembahan Bajang. Karena itu, maka Ki Ajar pun telah bergeser maju pula. Namun mereka tidak akan dapat mengingkari kenyataan itu. Pangeran Singanarpada telah berada di padepokan mereka dalam usahanya mencari Pangeran Lembu Sabdata dan pusaka yang telah hilang dari gedung perbendaharaan berupa sebuah mahkota. "Luar biasa," desis Ki Ajar. Ternyata Pangeran adalah seorang yang memiliki ketajaman nalar budi dan pengamatan. Tentu tidak seorang pun yang mengira bahwa Pangeran akan dapat menemukan Pangeran Lembu Sabdata di tempat ini. "Ki Ajar," berkata Pangeran Singanarpada, "kerja yang kami lakukan bukan kerja yang mudah. Kami telah berusaha dengan susah payah, sehingga akhirnya kami menemukan yang kami cari di tempat ini. Meskipun wajah Pangeran Lembu Sabdata sudah berubah, tetapi bentuk yang sebenarnya tetap kami kenali." "Baiklah Kakang Mas," berkata Pangeran Lembu Sabdata. "Ternyata seperti kata Ki Ajar, Kakang Mas memang seorang yang luar biasa, sehingga Kakang Mas dapat menemukan aku di sini meskipun aku mempergunakan penyamaran dengan membiarkan wajahku dikotori oleh jambang, janggut dan kumis. Namun demikian, apakah yang sebenarnya Kakang Mas kehendaki dengan mencari aku sampai ke tempat ini?" "Adimas Pangeran Lembu Sabdata," berkata Pangeran Singanarpada. "Mungkin jawaban atas pertanyaan itu telah kau ketahui." "Baiklah Kakang Mas," berkata Pangeran Lembu Sabdata. "Tetapi aku masih juga ingin bertanya, apakah yang akan Kakang Mas lakukan sekarang?" "Adimas Lembu Sabdata," berkata Pangeran Singanarpada. "Aku ingin mempersilahkan Adimas kembali ke istana. Sri Baginda ternyata merasa sangat rindu kepada Adinda." "Jangan membujuk aku seperti membujuk anak-anak," sahut Pangeran Lembu Sabdata. "Tetapi berkatalah terus terang sebagaimana yang sebenarnya." Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, "Aku harus membawamu kembali menghadap Sri Baginda Adimas." "Aku sudah mengerti. Tetapi cara apakah yang akan Kakang Mas tempuh sekarang?" bertanya Lembu Sabdata. "Tergantung atas sikapmu," jawab Pangeran Singanarpada.
Jika kau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan niatku, maka sudah barang tentu aku tidak akan berbuat apa-apa. Jika aku menolak, bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Apakah kau akan menolaknya? Pangeran Singanarpada ganti bertanya. Kakang Mas pun seharusnya tidak usah bertanya. Kakang Mas tentu tahu bahwa sikapku tidak akan lain daripada itu, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Jadi kau benar-benar menolaknya, bertanya Pangeran Singanarpada. Kau masih juga ingin bertanya, apakah yang akan Kakang Mas lakukan sekarang? Ya. Sudah tentu, karena Kakang Mas tidak akan dapat berbuat apa-apa di sini. Aku sekarang bukan aku yang dahulu. Aku sudah masak untuk berdiri tegak sekarang ini, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Dia matinya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia tahu bahwa tidak banyak cantrik yang terdapat di padepokan itu selama ia mengamati padepokan itu. Agaknya Ki Ajar memang tidak menerima terlalu banyak orang di padepokannya yang memang tidak begitu besar. Pangeran, berkata Ki Ajar kemudian. Sikap kami sudah jelas meskipun seandainya Pangeran membawa pasukan segelar sepapan. Kami datang hanya berempat, jawab Pangeran Singanarpada. Ki Ajar termangu-mangu sejenak. Seolah-olah ia tidak percaya bahwa Pangeran Singanarpada benar-benar hanya berempat. Namun menurut perhitungan nalarnya, seorang Pangeran Singanarpada tentu tidak akan berbohong. Namun bahwa pangeran itu dapat mencapai padepokannya dan sekaligus berhasil memancing Pangeran Lembu Sabdata keluar, tepat pada saat penembahan bajang ada di padepokan itu merupakan satu keberhasilan yang mengagumkan. Sementara itu Pangeran Singanarpada seolah-olah dapat membaca kebimbangan di hati Ki Ajar. Karena itu maka katanya, Ki Ajar, aku masih berpegang kepada martabat kesatriaanku. Aku masih menghargai kata-kataku. Aku memang hanya berempat. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Pangeran. Aku mengerti. Karena itu, maka kedatangan Pangeran akan kami terima dengan senang hati. Apapun yang ingin Pangeran lakukan atas kami. Karena sebenarnya lah bahwa kami akan tetap berpegang kepada keyakinan kami. Ki Ajar, berkata Pangeran Singanarpada. Aku masih ingin sedikit berbicara. Kenapa kau masih juga selalu mengganggu kedudukan Kediri? Jika kau tidak sependapat dengan sikap Kediri terhadap Singasari, sebenarnya kau dapat menempuh jalan lain. Mungkin kau dapat berbicara dengan Sri Baginda. Tetapi cara yang kau tempuh ini adalah cara yang paling kasar. Setelah kau gagal memperalat Adimas Kuda Permati, maka kini kau dengan kekuatan kepribadianmu kau pengaruhi Adimas Lembu Sabdata sehingga ia tidak lebih dari seekor lembu yang telah dicocok hidungnya. Ia tidak mempunyai sikap sendiri sehingga kau dapat memperalatnya sebagaimana Adimas Kuda Permati, karena sebenarnya lah bahwa kau sendiri tidak akan mungkin dapat menguasai tahta sesuai dengan martabatmu. Wajah Ki Ajar menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, jangan terlalu sombong Pangeran. Kau tidak lebih dari aku. Jika aku dapat mengalahkan kekuatan Kediri dengan cara apapun juga, maka akulah yang berkuasa. Tetapi kau masih menghormati keturunan raja-raja di Kediri. Karena itu, maka sama sekali tidak memperalat para pangeran. Aku justru menyediakan diri untuk menjadi alatnya. Kami bukan anak-anak lagi Ki Ajar, berkata Pangeran Singanarpada. Namun dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata pun menyahut. Kakang Mas masih saja menghina aku. Kakang Mas mengira bahwa aku tidak lebih pandai dari seekor kerbau. Bukankah itu sangat menyakitkan hati? Tetapi tidak apa. Kami akan memberi kesempatan kepada Kakang Mas menghina aku untuk yang terakhir kalinya, karena sejak hari ini Kakang Mas tidak akan dapat melakukannya lagi. Jangan berkata begitu, sahut Pangeran Singanarpada. Justru aku masih menawarkan sekali lagi kepadamu. Marilah kita menghadap Sri Baginda dengan cara yang baik. Kita akhiri kemelut di Kediri dengan cara yang baik pula. Dengan demikian maka kita akan mempunyai kesempatan untuk membangun Kediri yang besar dan kuat. Kediri yang besar dan kuat, yang kemudian akan menjadi kurus dan kering karena dihisap oleh Singasari, sahut Pangeran Lembu Sabdata. Lalu katanya kemudian, sudahlah Kakang Mas. Hati kita tidak akan bertemu karena kita berdiri berseberangan. Sekarang kita akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kakang Mas akan menangkap aku dan aku tidak mau ditangkap. Wajah Pangeran Singanarpada menegang.
Rasa-rasanya ia ingin mengoyak mulut Pangeran Lembu Sabdata. Namun Pangeran Singanarpada masih selalu ingat apa yang pernah terjadi atas dirinya pada saat ia membawa Pangeran Lembu Sabdata sebagai tangkapan. Justru ia sendiri telah ditangkap sebagaimana Pangeran Lembu Sabdata. Karena itu, maka menghadapi anak muda itu harus sangat berhati-hati. Ia tidak boleh terbunuh dalam benturan yang akan terjadi. Sementara itu Pangeran Lembu Sabdata masih juga berkata, "Kakang Mas, sekali lagi aku peringatkan, bahwa Lembu Sabdata sekarang bukan lagi Lembu Sabdata beberapa saat yang lalu. Jika aku dahulu hanya dapat menundukkan kepala dan mungkin menangis jika Kakang Mas marah kepadaku, apalagi memukulku, maka sekarang tentu akan berbeda." "Aku mengerti Adimas," sahut Pangeran Singanarpada yang merasa sangat tersinggung. Namun ia masih tetap pada sikapnya. "Aku memang mengira bahwa selama ini Adimas telah ditempa oleh Ki Ajar Bomantara agar Adimas dapat menjadi alat yang baik, sebagaimana seekor kerbau jantan yang kuat dan tidak akan mengecewakan jika dipergunakan untuk menarik bajak sebagaimana Adimas Pangeran Kuda Permati." "Kakang Mas," geram Pangeran Lembu Sabdata. "Kakang Mas sudah cukup menghina aku. Karena itu, kita tidak usah banyak berbicara lagi. Sekarang tunjukkan kepadaku nama yang besar Kakang Mas seperti yang pernah Kakang Mas miliki. Apalagi nama yang besar itu masih Kakang Mas miliki di hadapanku. Atau sebenarnya lah nama besar itu hanya sekedar kebetulan, karena sebenarnya lah Kakang Mas tidak sepantasnya memilikinya." Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi jika ia terpancing, maka ia akan kehilangan perhitungan. Di tempat itu ada Panembahan Bajang dan Ki Ajar Bomantara. Karena itu sudah sewajarnya lah bahwa ia harus melawan salah seorang di antara mereka. Biarlah Pangeran Lembu Sabdata mencoba kemampuan puncak ilmu Mahisa Murti atau Mahisa Pukat yang telah disadapnya sampai tuntas. Bahkan dengan demikian maka jika dalam pertempuran itu Pangeran Lembu Sabdata gagal ditangkap hidup-hidup, tetapi harus mengalami nasib yang lebih buruk, maka bukan dirinya lah yang menjadi penyebab. Sementara itu untuk menghukum orang-orang Singasari maka Sri Baginda tentu akan berpikir 2-3 kali. Karena itu maka Pangeran Singanarpada pun menjawab, sekaligus untuk mengimbangi sikap Pangeran Lembu Sabdata yang sombong, katanya, "Adimas, apakah benar Adimas sekarang pantas untuk berhadapan dengan aku? Apakah dalam waktu singkat Adimas sudah mampu meningkatkan ilmu demikian tinggi? Apapun yang terjadi atas diriku, Kakang Mas tidak usah mempersoalkannya. Tetapi kehadiranku di padepokan ini telah membuat aku menjadi seorang yang tentu pantas untuk berdiri berhadapan dengan Kakang Mas," jawab Pangeran Lembu Sabdata. "Aku mengerti." Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Lalu, "Tentu Adimas telah ditempa oleh Ki Ajar Bomantara sehingga Adimas merasa bahwa Adimas pantas untuk berhadapan dengan aku." "Ya," jawab Pangeran Lembu Sabdata. "Tetapi itu tidak penting. Yang penting bahwa aku akan mampu membuktikan bahwa Kakang Mas Singanarpada bukan orang yang harus paling ditakuti di seluruh Kediri." Betapa jantung Pangeran Singanarpada bergejolak mendengar kata-kata pangeran yang masih jauh lebih muda daripadanya itu. Tetapi ia masih sadar bahwa ia harus lebih tenang menanggapinya. Katanya dengan nada yang pasti, "Adimas Lembu Sabdata, dalam kesempatan ini aku datang berempat. Di sini ada orang-orang tua yang barangkali lebih pantas aku layani daripada kau yang masih sangat muda. Karena itu, seandainya kau merasa dirimu mampu melawan aku karena tuntunan Ki Ajar Bomantara, maka biarlah aku mencoba melawan gurumu. Jika aku kalah, maka aku telah salah menilaimu. Tetapi menurut perhitunganku, aku akan lebih pantas bermain-main dengan orang-orang tua. Di sini ada anak-anak muda yang lebih pantas melayanimu." "Gila!" Pangeran Lembu Sabdata hampir berteriak. "Itu adalah sesuatu yang sangat licik. Kau hindari kekuatan yang kau kira tidak akan kau lawan. Jangan terlalu sombong Adimas. Bukan karena Adimas menganggap aku lebih rendah dalam tataran ilmu dengan Adimas, tetapi bahwa Adimas telah menganggap guru Adimas lebih rendah martabat ilmunya dari Adimas sendiri." Wajah Pangeran Lembu Sabdata menjadi merah. Tetapi dengan nada sangat marah ia menggeram. "Jangan mengambil keuntungan dengan sifat-sifat licik, seperti itu. Kakang Mas, hadapi aku." Tetapi Pangeran Singanarpada yang berhasil menekan perasaannya itu tersenyum. Katanya, "Bermain-mainlah dengan anak-anak muda itu Adimas." Kemarahan Pangeran Lembu Sabdata tidak tertahankan lagi.
Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan sepenuh tenaganya. Tetapi Pangeran Singanarpada yang telah memiliki perbendaharaan pengalaman yang tiada taranya itu sama sekali tidak terkejut mengalami serangan itu. Dengan tenang ia bergeser sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukatlah yang hampir tidak dapat menahan diri. Hanya karena ia masih menghormati kakaknya Mahisa Bungalan, maka Mahisa Pukat tidak segera menerkam Pangeran Lembu Sabdata. Dalam pada itu, Pangeran Singanarpada telah berdiri kembali di tempatnya. Dengan lantang ia berkata, "Ki Ajar, urusan ini adalah urusanku dengan Ki Ajar. Serahkan kembali mahkota yang kau curi dan sekaligus aku akan mengambil adikku." "Pangeran," berkata Ki Ajar, "aku setuju bahwa persoalan ini adalah persoalan orang-orang tua. Biarlah yang muda bermain dengan anak-anak muda pula. Tetapi jika anak-anak muda yang kau bawa itu terbunuh di sini, itu bukan salahku, melainkan karena kesombonganmu dan kesombongan mereka semata-mata. Apapun yang terjadi atas diri kami masing-masing adalah akibat dari tingkah kami sendiri. Tetapi sebaliknya apa yang akan terjadi atas diri kalian adalah karena tingkah kalian pula. Nah, siapakah yang akan turun ke arena? Jika kalian menurunkan 2 orang, maka kami pun akan melayaninya dengan 2 orang. Tetapi jika kalian akan hadir bertiga di arena, maka kami akan turun bertiga pula." Ki Ajar mengerutkan keningnya. Kemudian dipandanginya Panembahan Bajang sambil berkata, "Apakah kau akan ikut serta atau tidak? Aku sudah berada di sini. Aku akan ikut bermain-main." "Biarlah mereka mengenal orang yang disebut Panembahan Bajang," jawab orang kerdil itu. "Jika demikian, kita akan turun masing-masing bertiga," berkata Pangeran Singanarpada. Berempat, terdengar satu suara. Putut Padepokan itulah yang melangkah maju sambil memandang wajah Ki Ajar, seolah-olah minta izinnya. "Bagus," berkata Ki Ajar. "Kau selesaikan anak-anak muda itu bersama Pangeran Lembu Sabdata." Putut itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah ke halaman memisahkan diri sambil berkata, "Aku tidak akan memilih lawan. Siapa yang datang, maka aku akan menyelesaikannya." Mahisa Bungalan pun berpaling kepada 2 adiknya sambil berdesis, "Salah seorang di antara kalian. Pergilah." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Mereka masing-masing ingin bertempur melawan Pangeran Lembu Sabdata. Namun akhirnya Mahisa Murtilah yang mengalah. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia keluar dari urut-urutannya melangkah mendekati Putut yang terpercaya di padepokan itu. Sementara itu Mahisa Pukat pun segera bersiap-siap pula. Ia yakin bahwa ialah yang akan melawan Pangeran Lembu Sabdata. Namun dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata pun berkata kepada Ki Ajar, "Guru, biarlah aku menyelesaikan Kakang Mas Singanarpada." Dengan demikian tidak ada lagi kebanggaan yang dapat diteriakannya ke seluruh penjuru Kediri, seolah-olah ia adalah orang yang paling berharga di tanah ini. Namun Mahisa Pukatlah yang menjawab, "Jika kau berhasil, maka Pangeran Singanarpada bukan saja tidak akan meneriakkan lagi kebanggaan atas dirinya. Tetapi ia memang tidak akan dapat lagi berbuat demikian." "Diam," geram Pangeran Lembu Sabdata. "Kau jangan ikut campur. Anak-anak ingusan seperti kau tidak pantas ikut mencampuri persoalan-persoalan yang besar seperti ini. Kau hanya pantas untuk dicekik dan dilempar keluar dinding padepokan." Tetapi Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, "Siapakah yang akan dapat mencekik aku dan melemparkan aku keluar dari padepokan ini? Para cantrik yang menyaksikan pembicaraan ini dengan wajah yang kosong? Atau barangkali Panembahan Bajang, atau Ki Bomantara? Aku adalah orang yang tidak terkalahkan lawanku. Bahkan Pangeran Singanarpada pun mengakui bahwa aku adalah orang terkuat di antara 4 orang yang datang di padepokan ini." "Jangan gila," desis Mahisa Bungalan. Tetapi Mahisa Pukat hanya tertawa saja. Bahkan katanya, "Nah Pangeran Lembu Sabdata, jika kau ingin disebut orang yang memiliki kelebihan dari sesama, maka kau harus berani melawan aku." Darah Pangeran Lembu Sabdata telah mendidih karenanya. Namun terdengar Ki Ajar Bomantara justru tertawa. Katanya, "Aku senang melihat sikapmu anak muda. Sayang bahwa kau datang untuk melawan kami. Jika kau datang untuk mengunjungi kami dalam suasana persahabatan, aku merasa senang sekali dengan sikap jenakamu itu."
Wajah Mahisa Pukat menjadi tegang. Namun Pangeran Singanarpada pun kemudian berkata, "Sudahlah. Biarlah anak-anak muda bergurau. Turunlah ke halaman. Kita akan bermain-main menurut cara orang tua." "Ya," sahut Panembahan Bajang. "Kita sudah terlalu lama berbicara. Marilah kita mulai, mumpung hari masih panjang." "Turunlah," sahut Pangeran Singanarpada. "Biarlah kita mulai secepatnya, agar pekerjaan kita segera selesai, siapapun yang akan keluar hidup dari arena ini." Panembahan Bajang pun telah turun pula ke halaman. Katanya, "Aku tidak akan dapat memilih lawan. Hanya seorang di antara kalian yang tersisa. Apakah orang itu memadai untuk melawan aku?" "Entahlah Panembahan," jawab Mahisa Bungalan. "Tetapi marilah kita coba. Nanti jika ternyata kita tidak sesuai, kita akan mengadakan pertukaran lawan." Panembahan Bajang tiba-tiba saja telah tertawa berkepanjangan. Katanya, "Kau juga cukup jenaka. Tetapi baiklah, kita akan mencobanya, meskipun nampaknya kau masih terlalu muda untuk melawanku." Mahisa Bungalan pun telah melangkah mendekatinya. Sementara itu wajah Pangeran Lembu Sabdata menjadi sangat gelap. Ia merasa terhina bahwa ia harus melawan Mahisa Pukat. Namun kekecewaannya itu pun ingin dikerahkannya kepada anak muda itu. Ia merencanakan untuk menghancurkan Mahisa Pukat dalam sekejap, sehingga dengan demikian Pangeran Singanarpada akan mengakui bahwa ia memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka masing-masing telah mendapat lawannya. Ki Ajar yang kemudian juga turun ke halaman telah berhadapan pula dengan Pangeran Singanarpada. "Pangeran," berkata Ki Ajar. "Pangeran adalah seorang prajurit. Karena itu, maka kemampuan pangeran yang paling berharga adalah justru dalam perang antara dua kelompok prajurit yang bertempur dalam gelar. Tetapi untuk bertempur seorang lawan seorang seperti ini, agaknya pangeran masih harus berguru 3 atau 4 tahun lagi." "Sayang, aku terlambat melakukannya," jawab Pangeran Singanarpada. "Dalam waktu 3 atau 4 tahun lagi, maka segalanya sudah berubah di Kediri jika mahkota itu masih tetap di sini. Karena itu, biarlah aku menghadapimu dengan apa adanya. Menang atau kalah bagiku tidak penting. Tetapi aku sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya menurut kemampuanku." "Pangeran," berkata Ki Ajar. "Aku sangat menghargai pangeran yang sangat ikhlas melakukan pengabdian bagi Kediri. Jika ada 10 orang saja di Kediri sebagaimana pangeran, maka nasib Kediri tentu akan berubah." "Terima kasih Ki Ajar. Tetapi jangankan 10 orang. Jika benar penilaian Ki Ajar atasku, maka yang seorang ini pun akan kau bunuh pula." "Ah," desah Ki Ajar. "Jangan mengungkit perasaan belas kasihanku pangeran. Jika demikian tentu aku tidak akan sampai hati membunuhmu." "Aku memang berusaha Ki Ajar," jawab Pangeran Singanarpada. "Bukankah dengan demikian akulah yang akan berhasil membunuhmu?" Ki Ajar mengerutkan keningnya. Namun ia pun segera tersenyum. Katanya, "Marilah, kita akan dapat memulainya pangeran." Pangeran Singanarpada tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap. Sementara itu, Mahisa Murti dan Putut yang terpercaya dari padepokan itu telah mulai terlibat dalam perkelahian. Putut itu adalah orang yang paling dekat dengan Ki Ajar di padepokan itu, sehingga ilmunya telah menjadi mumpuni. Sementara itu, beberapa orang cantrik yang ada di halaman itu berdiri termangu-mangu. Tidak ada perintah Ki Ajar bagi mereka untuk melibatkan diri. Bahkan nampaknya Ki Ajar sudah bertekad untuk bertempur seorang melawan seorang. Dengan demikian maka para cantrik itu pun hanya berdiri saja mengamati keadaan. Sambil berdebar-debar para cantrik itu menyaksikan 4 lingkaran pertempuran di halaman itu. Saudara tertua mereka, Putut yang paling terpercaya itu melawan seorang anak muda, sebagaimana Pangeran Lembu Sabdata. Sedangkan Panembahan Bajang pun telah mulai dengan melepaskan ilmunya dengan hati-hati. Sedangkan Ki Ajar sendiri harus bertempur menghadapi Pangeran Singanarpada. Dalam pada itu mereka yang telah terlibat ke dalam pertempuran itu, masih belum sampai pada mengerahkan kemampuan mereka sepenuhnya. Mereka masih berusaha untuk menjajaki kemampuan lawan masing-masing. Nampak agak berbeda dengan yang lain. Pangeran Lembu Sabdata yang merasa terhina karena mendapat lawan yang dianggapnya tidak cukup pantas baginya, telah berusaha untuk mengerahkan ilmu dan menyelesaikan pertempuran itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Tetapi lawannya adalah Mahisa Pukat, yang telah pernah menyelesaikan laku dan mencapai ilmu puncaknya pula. Karena itu maka yang dihadapi oleh Pangeran Lembu Sabdata itu bukannya Mahisa Murti atau Mahisa Pukat sebagaimana pernah dikenalnya. Pangeran Lembu Sabdata salah menilai kemungkinan yang dapat terjadi pada seseorang. Ia lupa tentang dirinya sendiri, bahwa pada saatnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu memiliki kelebihan pula daripadanya. Tetapi karena Pangeran Lembu Sabdata merasa telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak setelah ia ditempa oleh Ki Ajar Bomantara, maka ia menganggap bahwa anak-anak muda itu tidak berarti apa-apa lagi baginya. Namun ternyata bahwa Pangeran Lembu Sabdata telah dikejutkan oleh kenyataan bahwa Mahisa Pukat tidak dapat dilumpuhkannya pada benturan-benturan pertama. Namun ternyata bahwa Mahisa Pukat pun harus mengakui kemampuan Pangeran Lembu Sabdata. Agaknya Pangeran Lembu Sabdata telah menyadap ilmu sampai ke puncak kemungkinannya pula. Dengan demikian, maka Pangeran Lembu Sabdata pun tidak lagi menahan diri. Keinginannya untuk menghancurkan lawannya dalam waktu dekat telah mendorongnya untuk menghentakkan ilmunya dan menumpahkannya dalam serangan-serangannya yang cepat dan berat. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya. Sudah barang tentu aku tidak akan berbuat apa-apa. Lawannya ternyata tidak segera dapat dilumpuhkannya. Mahisa Pukat ternyata mampu mengimbangi kecepatan geraknya. Bahkan, dengan perhitungan yang cermat, maka Mahisa Pukat pun telah didorong pula oleh kemudaannya untuk menunjukkan kepada lawannya, bahwa tidak dapat diperlakukan sekehendak hati Pangeran Lembu Sabdata. Karena itulah, maka Mahisa Pukat pun telah bersiap untuk pada satu saat membenturkan kekuatannya melawan serangan-serangan Pangeran Lembu Sabdata yang datang membadai. Pangeran Lembu Sabdata yang belum menyadari kemungkinan yang dapat terjadi, masih saja berusaha untuk menghancurkan lawannya dengan serta-merta. Tetapi, ketika dengan segenap kekuatannya Pangeran Lembu Sabdata menyerang Mahisa Pukat yang nampak agak terbuka pertahanannya, ternyata telah membentur satu kekuatan yang tidak diduganya. Mahisa Pukat tidak berusaha menghindari serangan itu. Namun ia justru telah berusaha menangkisnya dengan membenturkan kekuatannya pula melawan kekuatan Pangeran Lembu Sabdata. Benturan itu ternyata telah menimbulkan akibat yang sangat mengejutkan. Mahisa Pukat telah terdorong beberapa langkah susut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah ia berhasil bertahan dan tidak jatuh tertelentang. Namun dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata pun telah terpental pula beberapa langkah. Bahkan karena keyakinannya akan kemampuannya. Pangeran Lembu Sabdata tidak mengira bahwa kekuatannya akan membentur kekuatan yang seimbang. Karena itulah maka ia pun telah kehilangan kewaspadaan. Setelah terhuyung-huyung sejenak, maka ia pun telah jatuh di tanah. Namun demikian ia terguling, maka ia pun dengan cepat telah melenting berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun bahwa ia terjatuh di tanah itu telah merupakan satu peringatan yang keras. Dengan demikian bahwa perhitungannya atas kekuatan lawannya ternyata kurang cermat, sehingga ia telah jatuh berguling di tanah. Untuk mengatasi gejolak perasaan di dalam dirinya, Pangeran Lembu Sabdata itu telah berkata lantang. Jangan kau anggap bahwa kau mampu mengimbangi kekuatanku. Ternyata bahwa aku telah melakukan satu kesalahan sehingga aku terjatuh. Bukan karena kelebihanmu atas aku. Mahisa Pukat yang berdiri tegak menyahut. Pangeran. Bukankah aku tidak berkata apapun juga tentang keadaan Pangeran? Aku memang tidak menganggap bahwa aku mempunyai kelebihan. Aku juga tidak pernah menganggap ringan lawan-lawanku meskipun seandainya ia tidak berdaya sama sekali. Aku menghargai lawan-lawanku sehingga dengan demikian aku tidak akan mengalami goncangan sebagaimana Pangeran alami. Tutup mulutmu, geram Pangeran Lembu Sabdata. Kau jangan menjadi sombong karenanya. Aku tidak pernah menyombongkan diri, jawab Mahisa Pukat. Tetapi jika peristiwa seperti yang baru saja ini terjadi, sama sekali bukan karena kesombonganku. Tetapi justru karena kelengahan Pangeran dan barangkali juga karena kemampuanku yang memadai. Pangeran Lembu Sabdata mengumpat kasar kata-kata Mahisa Pukat itu membuat telinganya menjadi merah. Ternyata anak muda itu benar-benar anak yang sangat sombong. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalanlah yang berdesis, justru di sela-sela perlawanannya terhadap Panembahan Bajang. Katanya, kau memang sombong Pukat. Tidak. Panembahan Bajanglah yang menyahut. Aku senang mendengar kelakarnya. Tentu Pangeran Lembu Sabdata pun senang mendengarnya.
Anak itu tidak berniat untuk menyombongkan diri. Tetapi kebiasaannya bergurau membuatnya seolah-olah ia adalah anak yang sangat sombong. Pangeran Lembu Sabdata mengerutkan keningnya. Sementara itu Panembahan Bajang pun masih berkata. Karena itu, pangeran jangan menanggapinya dengan hati yang panas. Pangeran Lembu Sabdata tidak menjawab. Tetapi ia merasa bahwa Panembahan Bajang telah memperingatkannya, agar hatinya tidak menjadi gelap karena kemarahan yang tidak tertahankan. Sementara itu, lawannya telah dengan sengaja membuatnya marah dengan kata-katanya yang dapat membakar jantung. Karena itu, maka Pangeran Lembu Sabdata telah berusaha untuk mengekang diri, agar ia dapat menanggapi lawannya dengan sikap yang tenang. Dengan demikian, maka keduanya telah berhadapan pula dengan sikap yang lebih hati-hati. Pangeran Lembu Sabdata yang telah menjajaki ilmu lawannya, tidak dapat mengingkarinya, bahwa anak muda yang dihadapinya memang mempunyai kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka pertempuran yang kemudian terjadi, dilandasi oleh perhitungan-perhitungan yang lebih matang, bukan sekedar didorong oleh kemarahan yang meluap-luap. Sementara itu, ternyata bahwa pertempuran antara Putut yang terpercaya dari Padepokan Ki Ajar melawan Mahisa Murti menjadi lebih bersungguh-sungguh. Putut itu bukan seorang yang kurang dapat mengendalikan diri seperti Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi ia adalah orang yang telah terlatih menghadapi segala macam keadaan. Cara hidupnya yang lebih banyak ditempa oleh tata kehidupan yang keras di Padepokan, ternyata mempunyai pengaruh pula di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian, maka nampaknya ia lebih masak dari Pangeran Lembu Sabdata. Karena itu, Mahisa Murti pun menghadapinya dengan sangat berhati-hati. Setiap langkahnya diperhitungkannya dengan cermat. Sementara Putut itu sendiri, nampaknya tidak tergesa-gesa dan tidak menghentak-hentak. Satu-satu langkahnya nampaknya diperhitungkannya pula dengan sungguh-sungguh. Ternyata orang ini memiliki kemampuan yang mantap, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Sementara itu, Mahisa Bungalan telah berhadapan dengan seorang yang bertubuh kerdil, tetapi mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya seolah-olah tidak berbobot sama sekali. Dengan cepat orang kerdil itu melenting, namun kemudian kedua kakinya bagaikan berakar dalam menusuk ke pusat bumi. Kau lucu sekali, desis Mahisa Bungalan. Kau mengingatkan aku kepada sesuatu, berkata Mahisa Bungalan. Aku tahu, jawab Panembahan Bajang. Aku tidak akan marah jika kau sebutkan saja dengan terus terang. Mahisa Bungalan meloncat menghindar ketika Panembahan Bajang itu menerkamnya. Apakah kau mengetahui, apakah kira-kira yang akan aku katakan, bertanya Mahisa Bungalan. Aku tahu pasti. Kau akan mengatakan, bahwa kau teringat kepada seekor kera, jawab Panembahan Bajang. Mahisa Bungalan tertawa. Tetapi suara tertawanya tiba-tiba saja terputus. Panembahan Bajang, yang kerdil itu menyambarnya. Hampir saja menyambar kepalanya. Tetapi Panembahan Bajang pun kemudian tertawa pula. Katanya. Bukankah begitu? Bukan aku yang menyebutnya. Tetapi kau sendiri, berkata Mahisa Bungalan. Kau bukan orang yang pertama mengatakan aku seperti itu, berkata Panembahan Bajang. Di kaki Gunung Semeru aku pernah dikatakan pula sebagai seekor kera. Caraku berkelahi dan malahan katanya rupaku juga. Oh, desis Mahisa Bungalan. Dan kau tidak marah? Tidak, jawab Panembahan Bajang. Tetapi entahlah, bahwa akhirnya aku membunuhnya. Ia mati karena aku mencekiknya. Panembahan Bajang berhenti sejenak. Lalu katanya sambil bergeser ke samping. Tetapi seandainya ia tidak mati tercekik, maka aku akan dapat membunuhnya dengan cara tersendiri. Dari manapun juga atau dimanapun juga ia bersembunyi. Jika demikian, maka untuk menghindarkan diri dari kemungkinan itu, maka aku harus membunuhmu, berkata Mahisa Bungalan. Oh, lucu sekali, jawab Panembahan Bajang. Lalu katanya. Sampai sekarang Panembahan Bajang belum pernah dibunuh orang. Jika kau berhasil membunuhku, itu adalah satu kelainan. Tetapi yang biasa terjadi Panembahan Bajang akan membunuh musuh-musuhnya dengan cara apapun juga. Apakah kau kira sudah ada orang yang pernah membunuhku sebelumnya? Bertanya Mahisa Bungalan. Sekali lagi Panembahan tertawa. Tetapi ternyata ia harus melenting beberapa langkah surut ketika dengan garangnya Mahisa Bungalan menyerangnya. Desis Panembahan Bajang. Kekuatanmu melampaui kekuatan seekor gajah, lalu katanya.
Tetapi kau memang lucu seperti anak muda yang bertempur melawan Pangeran Lembu Sabdata. Sedangkan anak muda yang bertempur melawan Putut itu nampaknya agak pendiam. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti tidak terlalu banyak berbicara. Bukan saja karena ia sendiri memang tidak terlalu banyak berbicara, lawannya pun agaknya seorang yang bersungguh-sungguh menghadapi satu persoalan. Karena itu, maka keduanya pun bertempur dengan sangat berhati-hati. Keduanya menanggapi perkembangan keadaan dengan cermat dan dengan perhitungan yang mapan, agar tidak membuat kesalahan. Keduanya menyadari bahwa kesalahan sedikit saja yang diperbuat akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan yang berkepanjangan. Bahkan mungkin akan dapat menyeretnya ke dalam lingkaran maut. Setingkat demi setingkat, mereka meningkatkan ilmu mereka. Seperti seseorang yang menyeberangi sebatang sungai, mereka menjajaki kedalamannya setapak demi setapak. Katanya, benar-benar bukan anak muda kebanyakan. Agaknya memang tidak perlu aku berpura-pura. Tetapi aku pun tidak perlu mengatakan sebab yang sebenarnya. Yang dapat aku katakan sekarang adalah bahwa aku ingin membunuh kalian. Tidak lebih dan tidak kurang. Baiklah, jawab Mahisa Murti. Jika demikian, maka kami berdua wajib membela diri. Bahkan jika dalam keadaan membela diri itu kami harus membunuh, maka kami tidak akan menyesal, karena kau pun telah berniat untuk membunuh kami. Jika demikian, maka kita tidak usah banyak berbicara, berkata orang bertubuh kecil itu. Jalan ini tidak terlalu sering dilalui orang. Tetapi sekali-kali dalam saat seperti ini kadang-kadang ada juga orang lewat. Orang yang keluar masuk padukuhan itu. Karena itu, marilah kita memasuki pategalan sebelah, agar aku dapat membunuh kalian dengan tenang. Gila, geram Mahisa Pukat. Kau ingin menggiring kami seperti seekor lembu yang dibawa ke tempat penjagaan? Tetapi baiklah. Mungkin akibatnya akan berbeda, karena dengan... Orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi katanya, kalian masih terlalu muda untuk dapat mengalahkan aku, meskipun kalian berdua. Tetapi sebaiknya memang kita coba sebelum aku benar-benar membunuhmu. Membunuh orang yang berani melawan memberikan kepuasan tersendiri daripada membunuh seorang pengecut yang menyerahkan lehernya. Namun ternyata bahwa keduanya menjadi semakin berhati-hati, karena rasa-rasanya mereka tidak pernah sampai ke batas. Seberapapun mereka meningkatkan ilmu mereka, maka lawannya masih saja mampu membuat keseimbangan. Dengan demikian maka baik Putut dari padepokan itu, maupun Mahisa Murti menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah orang yang memiliki ilmu sampai ke puncak. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya pun semakin meningkat pula. Keduanya ternyata telah mulai melepaskan kemampuan ilmu mereka. Mereka telah melewati benturan-benturan kekuatan wantah mereka. Bahkan mereka telah menjajaki batas tertinggi kekuatan cadangan di dalam diri masing-masing. Namun agaknya mereka masih berada di atas tingkat batas kemampuan kekuatan cadangan itu. Karena itu, maka ternyata bahwa mereka pun segera tenggelam dalam benturan ilmu dalam tataran tertinggi. Ki Ajar sempat melihat benturan-benturan yang terjadi. Dengan demikian maka jantungnya menjadi berdebar-debar. Anak-anak muda yang datang ke padepokan itu benar-benar anak-anak muda yang sudah siap. Tentu demikian pula dengan orang-orang yang lebih tua. Sebagaimana didengarnya, Pangeran Singanarpada adalah seorang yang pilih tanding. Seolah-olah kekuatan Kediri tergantung di pundaknya. Jika Pangeran Singanarpada dapat dikalahkannya, maka Kediri akan menjadi lumpuh dan kehilangan tumpuan. Dengan demikian, maka Pertapa yang berusaha untuk mengendalikan perjalanan dan perputaran kejadian di Kediri itu, harus menghadapi lawannya dengan sangat berhati-hati pula. Tetapi yang dicemaskan oleh Ki Ajar yang pertama-tama justru Pangeran Lembu Sabdata. Ia kurang menghargai kemampuan lawannya yang ternyata berilmu sangat tinggi. Namun bahwa ia telah terlempar jatuh dalam satu benturan, adalah merupakan satu kesalahan dari lawannya. Seandainya lawannya mampu menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya sehingga Pangeran Lembu Sabdata tetap pada sikapnya, namun tiba-tiba dengan menghentakkan puncak ilmunya lawannya itu menyerang, maka Pangeran Lembu Sabdata akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin lawannya akan segera dapat menyelesaikan pertempuran itu. Untunglah bahwa lawannya sempat memperingatkannya, berkata Ki Ajar di dalam hatinya. Sebenarnya lah, bahwa Pangeran Lembu Sabdata kemudian telah menghadapi lawannya dengan sikap yang berubah. Ia tidak dapat lagi menganggap bahwa lawannya sama sekali tidak sepantasnya untuk menghadapinya.
Ternyata bahwa lawannya memiliki bekal ilmu yang sangat tinggi. Pangeran Lembu Sabdata yang terlalu cepat ingin menyelesaikan pertempuran itu telah dengan cepat pula sampai ke tataran tertinggi ilmunya. Ia tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain kecuali menghancurkan lawannya. Kemudian satu keinginan Pangeran Lembu Sabdata adalah berhadapan dengan Pangeran Singanarpada. Tetapi ternyata bahwa Pangeran Lembu Sabdata telah membentur kemampuan Mahisapukat. Sehingga dengan demikian, maka ia tidak dapat segera menyelesaikannya dan mengambil alih perlawanan terhadap Pangeran Singanarpada. Bahkan pertempuran yang terjadi antara Pangeran Lembu Sabdata dan Mahisapukat itu semakin lama menjadi semakin seru. Mahisapukat benar-benar seorang yang mampu memancarkan ilmu yang diwarisinya dari ayahnya. Dengan demikian maka Pangeran Lembu Sabdata yang telah menyadap ilmu dari Ki Ajar dalam laku yang berat itu, harus menghadapi satu kenyataan, bahwa ia bukannya satu-satunya orang yang mampu meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Mahisapukat yang diduganya masih saja pada tataran ilmu yang dahulu, ternyata telah meningkat pula menjadi seorang yang tangguh-tanggon. Pangeran Lembu Sabdata itu mengumpat di dalam hati. Tetapi ia tidak dapat sekedar mengumpat-umpat saja. Tetapi ia harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi lawannya. Serangan-serangannya yang datang membadai dengan kekuatan ilmunya, ternyata mampu dihindari, dan bahkan dalam benturan-benturan yang terjadi, ternyata bahwa ilmu Pangeran Lembu Sabdata tidak lebih baik dari ilmu Mahisapukat. Yang masih saja terdengar suara tertawanya adalah Panembahan Bajang. Sekali-sekali ia menyerang dengan caranya. Loncatannya yang panjang seakan-akan membuatnya berputaran di sekitar lawannya. Semakin lama semakin cepat. Suara tertawanya terdengar berputaran sebagaimana tubuhnya yang kerdil. Namun Mahisa Bungalan tidak terpengaruh karenanya. Ia berusaha untuk tetap pada alas perlawanannya yang mapan, sehingga karena itu, maka ia tidak banyak menghiraukan tingkah Panembahan kerdil itu. Namun suara tertawa Panembahan Bajang itu rasa-rasanya telah mengetuk-ngetuk telinganya menembus ke dalam dadanya. Meskipun Mahisa Bungalan sama sekali tidak memperhatikannya, namun suara tertawa itu memang sangat mengganggunya. Getaran-getaran suara tertawa itu menggelitiknya sehingga Mahisa Bungalan telah menghentakkan daya tahannya untuk menghapuskan pengaruh itu sama sekali. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan adalah seorang yang memiliki ilmu yang mapan. Getaran-getaran yang dilontarkan oleh ilmu Panembahan Bajang lewat getaran suaranya itu, akhirnya mampu diserap dan seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Suara tertawa itu masih terdengar, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi lagi jantung Mahisa Bungalan. Ternyata getaran suara tertawa yang dilandasi kekuatan ilmu Panembahan Bajang itu bukan saja berpengaruh atas Mahisa Bungalan. Tetapi Panembahan Bajang sengaja melontarkannya untuk mengetuk setiap isi dada. Mahisapukat dan Mahisa Murti pun merasakan pengaruh itu pula. Sebagaimana Pangeran Lembu Sabdata dan Putut dari Padepokan itu. Namun karena mereka dipisahkan oleh jarak yang tidak melekat sebagaimana jarak Panembahan Bajang dan Mahisa Bungalan, maka ketukan getaran suara tertawa itu tidak terlalu banyak mengganggu mereka. Meskipun demikian, mereka memang harus berusaha untuk melepaskan pengaruh getaran itu dari dalam diri mereka. Panembahan Bajang pun akhirnya menyadari bahwa suara tertawanya tidak mempunyai pengaruh apapun juga atas Mahisa Bungalan. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Kau memang luar biasa. Tetapi kau harus ingat, bahwa aku adalah Panembahan Bajang yang memiliki 1000 macam ilmu. Yang kau dengar tadi baru permulaan dari ilmu yang disebut gelap ngampar. Jika aku melepaskan seluruh kekuatan ilmu gelap ngampar, maka aku kira jantungmu tidak akan dapat bertahan." "Aku akan menggeser arena ini," jawab Mahisa Bungalan. "Untuk apa?" bertanya Panembahan Bajang. "Aku akan mendekati Pangeran Lembu Sabdata," jawab Mahisa Bungalan. "Jika isi dadaku rontok, maka biarlah isi dada Pangeran Lembu Sabdata juga rontok." "Kau salah." Panembahan Bajang tertawa. Tetapi serangannya tidak mengendor. Lalu katanya ketika ternyata Mahisa Bungalan sempat menghindar. "Pangeran Lembu Sabdata memiliki penangkal dari ilmu ini." "Oh," sahut Mahisa Bungalan. "Jika Pangeran Lembu Sabdata dapat menghindarkan diri dari ilmu itu, maka aku pun akan dapat menghindari pula, karena ilmu gelap ngampar bukan ilmu yang asing bagiku." "Persetan," geram Panembahan Bajang. "Kau jangan menakut-nakuti aku. Bagimu lebih baik bertempur berhadapan dengan aku, daripada kau harus mati di pembaringanmu karena ilmuku."
Apa maksudmu? Bertanya Mahisa Bungalan. Itulah agaknya maka kau tidak mengenal takut. Bukan karena kau seorang pemberani, tetapi karena kau tidak mengetahui bahayanya, sebagaimana seorang anak-anak yang baru dapat berjalan sama sekali tidak takut kepada seekor harimau yang garang, jawab Panembahan Bajang. Mahisa Bungalan tidak segera dapat menjawab. Panembahan Bajang itu meloncat menyerang, ketika Mahisa Bungalan berhasil mengelak, maka Panembahan Bajang itu meloncat lagi dengan cepatnya, berkisar dan berputar di sekeliling Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan dengan hati-hati berkisar. Tetapi kemudian ia sempat berkata, "Itukah caramu untuk menghina aku?" "Sama sekali tidak," jawab Panembahan Bajang. Agaknya Panembahan Bajang masih akan menjawab. Tetapi Mahisa Bungalanlah yang kemudian menyerang. Namun Mahisa Bungalan masih belum mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak, sebagaimana Panembahan Bajang. Sementara itu, Pangeran Singanarpada dan Ki Ajar Bomantara telah semakin dalam memasuki pertarungan ilmu yang gegirisi. Keduanya ternyata benar-benar orang yang berilmu tinggi. Pangeran Singanarpada adalah seorang prajurit yang dengan segenap hati menyerahkan diri ke dalam pengabdian bagi kepentingan Kediri menurut keyakinannya, yang telah mendalami segala macam ilmu dari beberapa macam cabang perguruan. Bukan sekedar mengenal, tetapi ia sudah menghayatinya sampai kemampuan puncaknya. Pangeran Singanarpada sadar bahwa ia harus mempunyai bekal yang cukup bagi tugas-tugasnya mengabdi kepada Kediri. Sedangkan Ki Ajar Bomantara adalah seorang pertapa yang menghabiskan waktunya sebagian besar untuk menekuni ilmunya yang dikembangkannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Yang telah berusaha membentuk Pangeran Kuda Permati menjadi seorang prajurit Linuih dan kemudian juga Pangeran Lembu Sabdata. Namun yang ternyata bahwa Pangeran Lembu Sabdata masih belum sampai pada tataran kemampuan yang tertinggi dari ilmu yang pernah dituangkan oleh Ki Ajar. Semula Ki Ajar Bomantara tidak mencemaskannya ketika ia melihat siapa yang akan melawannya. Tetapi ternyata anak muda yang bernama Mahisa Pukat itu adalah anak Mahendra yang telah mewarisi puncak kemampuannya, sehingga berhadapan dengan anak muda itu Pangeran Lembu Sabdata telah membentur kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan dengan sikapnya yang angkuh, telah membuatnya terlempar dari arena. Yang bertempur dengan sungguh-sungguh dan perhitungan-perhitungan yang cermat adalah Mahisa Murti dan putut terpercaya dari padepokan Ki Ajar itu. Langkah-langkah mereka merupakan pertarungan perhitungan yang jika terjadi sedikit saja kesalahan dalam penilaian tataran ilmu maupun langkah-langkah yang diambil, maka akibatnya akan menjadi sangat gawat. Tetapi baik putut terpercaya dari padepokan Ki Ajar Bomantara itu, maupun Mahisa Murti, agaknya telah terlatih dengan mapan, sehingga sedemikian jauh mereka tidak membuat kesalahan-kesalahan yang berarti. Namun justru karena itu, maka pertempuran di antara keduanya kemudian nampaknya tidak terlalu sengit. Keduanya tidak terlalu banyak menyerang. Tetapi keduanya baru akan menyerang jika mereka melihat kemungkinan-kemungkinan keterbukaan pada pertahanan lawan. Itu pun ternyata bahwa keduanya belum ada yang berhasil melukai bahkan menyentuh pun tidak, kecuali benturan-benturan yang memang sering terjadi di antara keduanya. Dalam pada itu, maka putut itu pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi menggapai puncaknya. Dengan demikian terasa oleh Mahisa Murti, getaran-getaran yang seakan-akan telah menyengat dan menyusup ke dalam dirinya, sehingga terasa arus yang menjalar lewat nadi-nadi darahnya menusuk jantung. Bukan main, geram Mahisa Murti. Ilmu iblis ini mampu merambat dan menggigit jantung. Namun Mahisa Murti pun mampu mengerahkan daya tahannya. Ia berusaha membentengi dirinya dari kemungkinan yang lebih buruk dari getaran-getaran yang meloncat lewat benturan-benturan yang terjadi, kemudian merayap melalui saluran darahnya menyerang jantung. Untuk beberapa saat lamanya, Mahisa Murti mampu bertahan. Tetapi putut itu masih selalu meningkatkan kekuatan daya serangnya. Ketika ia tidak mampu lagi melampaui kecepatan Mahisa Murti, maka dipusatkannya serangan-serangannya lewat ilmunya yang aneh itu. Namun Mahisa Murti pun telah berjuang pula mengatasinya. Dikerahkannya kemampuan ilmunya untuk meningkatkan daya tahannya, sehingga dengan demikian terjadi benturan-benturan ilmu di antara keduanya. Bagaimanapun juga, sulit bagi putut itu untuk mengalahkan Mahisa Murti. Daya tahan Mahisa Murti akhirnya mampu menahan serangan-serangan yang aneh melalui sentuhan tubuh dan benturan kekuatan itu. Namun dengan demikian, ketika putut itu menyadari bahwa ia tidak mampu lagi menyerang lewat sentuhan itu, maka ia pun berusaha untuk melepaskan ilmunya yang lain.
Dengan mengerahkan ilmunya, dari tubuh Putut itu terasa seakan-akan memancar panas yang membakar udara di sekitarnya. Sekali lagi Mahisa Murti terdesak. Ia merasa udara itu bagaikan uap air yang mendidih, sehingga dengan demikian, maka beberapa kali Mahisa Murti memang harus berloncatan menghindar. Namun akhirnya Mahisa Murti sadar, bahwa ia tidak akan dapat terus menghindarkan diri. Ia harus langsung menusuk ke pusat sumber panas itu. Jika ia mampu mencapai sebab dari panasnya udara, maka ia akan dapat meredakannya. Karena itu, maka untuk beberapa saat lamanya Mahisa Murti berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sambil meloncat menghindar ia memusatkan segenap kemampuan daya tahannya agar ia tidak hangus ditelan oleh panasnya udara. Dengan demikian, setelah Mahisa Murti benar-benar bersiap menghadapi lawannya, tiba-tiba saja ia justru menyeruk ke dalam lingkungan panasnya udara itu. Dengan segenap kemampuan daya tahannya, serta dengan segenap kemampuan ilmunya, Mahisa Murti telah menyerang Putut yang memiliki ilmu yang gegirisi itu. Serangan itu memang mengejutkan. Putut yang merasa dirinya terlindung oleh panas itu tidak menyangka sama sekali bahwa serangan Mahisa Murti datang demikian cepat dan dengan tenaga yang sangat besar oleh dorongan ilmunya. Sementara itu Mahisa Murti sendiri merasa kulitnya dibakar oleh panasnya udara. Namun ia masih berhasil menghentakkan tenaganya. Justru karena lawannya tidak menduganya sama sekali, maka kaki Mahisa Murti sempat memasuki lingkaran pertahanan Putut itu dan mengenai dadanya. Terdengar Putut itu mengaduh tertahan. Justru karena ia tidak siap, maka ia pun telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Sementara itu, Mahisa Murti pun hampir saja jatuh di atas kedua lututnya pula. Panasnya udara hampir tidak tertahankan. Namun serangannya yang tiba-tiba dan berhasil menjatuhkan lawannya, maka rasa-rasanya udara yang panas itu pun segera menyusut. Tahulah Mahisa Murti, bahwa usahanya berhasil. Jika ia dapat merusakkan pemusatan nalar budi lawannya, maka lawannya tidak akan sempat melepaskan ilmunya yang dapat membakar udara di sekitarnya. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak mau terlambat. Dengan cepat ia berusaha untuk mengatasi perasaan nyerinya karena udara yang panas. Namun udara yang sejuk yang dibawa angin telah membuatnya mendapatkan kesegaran baru. Dalam pada itu, Putut yang jatuh terguling itu pun berusaha untuk segera bangkit. Dadanya terasa sesak oleh serangan Mahisa Murti. Bukan serangan dengan tenaga kewadagan sewajarnya, tetapi dilambari dengan kekuatan ilmunya yang mapan dan disadapnya dari ayahnya sampai tuntas. Sementara itu, Mahisa Murti tidak mau didera kembali oleh panasnya api yang membakar udara. Karena itu, demikian Putut itu berdiri, maka Mahisa Murti pun telah menyerangnya kembali. Dengan serangan itu, maka Putut itu pun tidak sempat membangunkan ilmunya yang mampu membakar udara. Dengan demikian maka keduanya pun telah bertempur dengan serunya dengan saling membenturkan kekuatan ilmunya yang disalurkan lewat tenaganya. Namun sekali lagi terasa oleh Mahisa Murti, kekuatan getaran ilmu lawannya telah meloncat dan menelusuri urat darahnya sampai ke jantung. Namun sekali lagi Mahisa Murti dapat mengatasinya sehingga ia dapat mengabaikan serangan ilmu yang aneh itu. Sementara itu Pangeran Lembu Sabdata yang telah beberapa kali membentur kekuatan Mahisa Pukat, akhirnya benar-benar menyadari dengan siapa ia berhadapan. Betapa ia melepaskan kekuatan ilmunya, namun Mahisa Pukat masih saja mampu mengimbanginya. Anak iblis, geram Pangeran Lembu Sabdata. Namun ia tidak cukup mengumpat-umpat saja. Ternyata serangan-serangan Mahisa Pukat pun kemudian telah datang bagaikan angin pusaran. Membelit, memutar dan kemudian bagaikan meremas sasarannya dengan pusaran yang dahsyat. Pangeran Lembu Sabdata termangu-mangu menghadapi kenyataan itu. Namun ia tidak dapat berdiam diri saja. Karena itu, maka ia telah berusaha untuk memecahkan pusaran yang mengelilingi tubuhnya dan membuatnya pening itu. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Lembu Sabdata memiliki alas ilmu yang sama dengan Putut Padepokan itu. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk mempergunakan ilmu yang sama pula. Dalam cengkaman putaran ilmu Mahisa Pukat, maka Pangeran Lembu Sabdata telah menggerakkan ilmunya sebagaimana Putut itu mampu memanasi udara di sekitarnya. Mahisa Pukat terkejut ketika ia merasa udara semakin lama menjadi semakin panas. Semula Mahisa Pukat agak kebingungan, apakah yang menyebabkannya. Namun akhirnya ia pun menemukan sumbernya. Tentu Pangeran Lembu Sabdata yang berdiri sambil menyilangkan tangannya di dadanya.
Mahisa Pukat bergeser agak menjauh. Tetapi seperti Mahisa Murti, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuan daya tahannya, agar jantungnya tidak meledak oleh panasnya udara. Namun kekuatan pancaran udara panas itu mampu menerobos daya tahannya dan menyakitinya, sehingga Mahisa Pukat pun kemudian harus bergeser semakin jauh. Tetapi yang kemudian memburunya adalah Pangeran Lembu Sabdata. Ia merasa bahwa dengan ilmunya itu, ia mampu mengatasi perlawanan Mahisa Pukat. Tetapi karena Mahisa Pukat juga dari guru yang sama dengan Mahisa Murti, maka ia pun mempunyai jalan pikiran yang sama pula dengan Mahisa Murti. Ketika ia sadar bahwa sumber panas yang memancar itu adalah Pangeran Lembu Sabdata, maka ia pun berniat untuk menghancurkan sumbernya sama sekali. Namun agak berbeda dengan Mahisa Murti. Mahisa Pukat menyadari bahwa ada beban yang harus dipikulnya. Sejauh mungkin ia jangan sampai membunuh lawannya, karena jika terjadi demikian, mungkin Sri Baginda akan menganggapnya bersalah. Karena itu, maka Mahisa Pukat harus bertempur lebih berhati-hati daripada Mahisa Murti. Meskipun demikian, Mahisa Pukat tidak ingin dirinya sekedar menjadi sasaran. Karena itu, maka ia pun kemudian telah berusaha untuk tiba-tiba menyerang lawannya dengan mengesampingkan perasaan nyeri yang membakar tubuhnya. Seperti Mahisa Murti, maka usahanya pun berhasil. Mahisa Pukat sempat menyusup dan menembus pertahanan Pangeran Lembu Sabdata. Betapapun perasaan panas menghalanginya, namun Mahisa Pukat dapat mengenai pundak lawannya sehingga Pangeran Lembu Sabdata terdorong surut beberapa langkah. Mahisa Pukat tidak melepaskan kesempatan itu. Meskipun ia masih merasakan kulitnya bagaikan dipanggang di atas bara, tetapi ia telah memburu lawannya dan menyerangnya sekali lagi. Pangeran Lembu Sabdata berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu. Namun dengan demikian pemusatan nalar budinya pun telah dikoyakkan oleh serangan-serangan Mahisa Pukat itu. Anak setan. Pangeran Lembu Sabdata mengumpat. Namun ia benar-benar tidak dapat mengatasi serangan-serangan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka Pangeran Lembu Sabdata harus melepaskan pemusatan nalar budinya, sehingga ia tidak dapat mempertahankan serangan panasnya atas lawannya. Mahisa Pukat memang yakin bahwa lawannya itu tidak akan mampu mempertahankan serangannya. Ternyata bahwa udara pun semakin lama menjadi semakin sejuk kembali. Apalagi angin bertiup agak kencang, sehingga perasaan nyeri pun semakin berkurang pula. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang bertempur melawan Panembahan Bajang, semakin lama menjadi semakin cepat pula. Ternyata bahwa Panembahan Bajang juga seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tubuhnya kerdil, tetapi serangannya bagaikan benturan kekuatan himpitan Gunung Anakan. Untunglah kau cekatan, berkata Panembahan Bajang sambil berloncatan. Ternyata ia memang seorang yang banyak berbicara. Jika tidak, kau tentu sudah lumat tersentuh tanganku. Namun Panembahan Bajang tidak sempat berbicara lebih panjang ketika Mahisa Bungalan kemudian menyerangnya dengan lontaran kaki menyamping. Berkata Panembahan Bajang. Kau jangan main-main. Aku sudah memasuki kekuatan ilmuku yang aku andalkan. Jika kau masih saja berkelakar dengan tata gerakmu, maka kau akan menyesal, karena tiba-tiba saja terasa bahwa jantungmu telah aku rontokkan. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia telah bersiaga sepenuhnya untuk mengatasi keadaan. Sebenarnya bahwa Panembahan Bajang telah meningkatkan ilmunya sampai ke tataran tertinggi. Ketika perkelahian itu menjadi semakin sengit dan masih belum ada tanda-tanda siapakah yang akan mendesak lawannya, maka Panembahan Bajang mulai menjadi jemu. Karena ia pun kemudian mampu bergerak semakin cepat, sementara kekuatannya itu pun bagaikan menjadi berlipat. Mahisa Bungalan harus menyesuaikan diri. Menghadapi lawan yang telah benar-benar menjadi masak, Mahisa Bungalan harus memeras segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Namun karena pengalaman dan bekal Mahisa Bungalan yang berlimpah tertimbun di dalam dirinya, maka ia mampu mengimbangi lawannya. Sebelum Mahisa Bungalan berguru kepada Mahisa Agni, maka ia memang sudah memiliki bekal ilmu dari ayahnya. Bahkan sudah sampai pada tataran tertinggi pula. Namun ia mencapai puncak ilmunya justru pada saat ia berguru kepada Mahisa Agni. Namun sebagai seorang yang memiliki pandangan yang luas didasari pengalaman yang bertimbun di dalam dirinya, maka kedua ilmu itu telah luluh sehingga dengan demikian beberapa unsurnya yang berbeda justru dapat saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian ilmu yang dimilikinya justru menjadi semakin mapan dan kaya. Dengan bekal itulah,
maka Mahisa Bungalan telah menghadapi tingkat kemampuan Panembahan Bajang yang semakin memuncak. Bahkan dalam beberapa hal, Mahisa Bungalan ternyata harus dengan sangat berhati-hati melihat permainan ilmu Panembahan Bajang yang kadang-kadang sangat mengejutkan. Loncatan-loncatan yang tiba-tiba, kadang-kadang memang membuat Mahisa Bungalan berusaha untuk mengambil jarak. Tetapi itu bukan berarti bahwa Mahisa Bungalan telah terdesak. Bahkan Mahisa Bungalan pun telah mulai memanjat pula pada kemampuan tertingginya. Hampir di luar sadarnya, Mahisa Bungalan telah meningkatkan kemampuannya mendekati puncak kemampuan yang jarang ada duanya. Aji Gundala Sasra. Tetapi Mahisa Bungalan masih belum ingin melepaskan kemampuan puncaknya itu. Ia masih berusaha untuk mengatasi lawannya dengan ilmunya pada tataran tertinggi. Tetapi jika tidak perlu sekali, maka ia tidak akan melepaskan ilmu puncaknya itu. Namun dengan demikian, maka pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin cepat dan keras. Panembahan Bajang nampaknya tidak lagi mengekang dirinya. Bahkan, akhirnya Panembahan Bajang yang menjadi marah karena lawannya tidak segera dapat diatasinya itu, telah mulai melepaskan ilmu pada tataran tertingginya pula. Dalam saat-saat serangan Mahisa Bungalan yang perkasa datang membadai, maksud Panembahan Bajang yang yakin akan dapat mengalahkan lawannya yang masih jauh lebih muda daripadanya itu justru telah terdesak. Pada saat Panembahan Bajang menghindari serangan Mahisa Bungalan, maka Mahisa Bungalan tidak membiarkannya. Ia pun telah sampai pada tataran tertinggi sehingga geraknya menjadi semakin cepat dan mengejutkan. Ketika Mahisa Bungalan kemudian memburunya, maka Panembahan Bajang harus beringsut lagi menghindar. Namun Mahisa Bungalan tidak ingin melepaskannya. Sekali lagi telah melancarkan serangan dengan segenap kekuatannya didorong oleh tenaga cadangan dan lambaran ilmunya. Serangan itu datang demikian cepatnya, sehingga Panembahan Bajang tidak sempat menghindarinya. Karena itu, maka Panembahan Bajang telah berusaha untuk melindungi dirinya dengan menangkis serangan itu. Yang terjadi adalah satu benturan yang keras. Dua kekuatan pada tataran tertinggi dari ilmu yang dahsyat telah saling berbenturan. Dengan demikian, maka akibatnya pun telah mengejutkan kedua belah pihak. Ternyata Mahisa Bungalan yang mengenai Panembahan Bajang yang sengaja menangkis serangan itu, merasa bagaikan menghantam dinding baja. Karena itu, maka ia justru terdorong surut beberapa langkah. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling. Untunglah, ia cepat menguasai diri dan berdiri tegak di atas kedua kakinya. Namun sementara itu Panembahan Bajang sendiri telah terdorong pula oleh kekuatan Mahisa Bungalan. Tubuhnya yang kerdil itu bagaikan terlempar. Namun Panembahan Bajang itu dengan tangkasnya justru telah melenting dan berputar sambil berguling di atas tanah. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Pada saat itu Mahisa Bungalan telah tegak pula dengan kokohnya. Bahkan demikian Panembahan Bajang tegak, Mahisa Bungalan telah bersiap untuk menyerangnya. Namun ternyata Panembahan Bajang tidak ingin didahului lagi oleh Mahisa Bungalan. Dengan cepat Panembahan Bajang menggerakkan tangannya, membuka telapak tangannya menghadap ke arah Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan terkejut. Namun ia pun segera menyadari bahwa Panembahan Bajang telah sampai ke puncak kemampuannya. Pada saat yang demikian, seakan-akan dari telapak tangan Panembahan Bajang telah meloncat petir yang menyambar Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan yang sangat berhati-hati menghadapi lawannya yang kerdil itu, sempat melihatnya. Karena itu, maka ia pun telah sempat meloncat menghindar. Namun Panembahan Bajang tidak menghentikan serangannya hanya pada serangan yang pertama. Ia pun telah menyusul serangan yang pertama dengan serangan berikutnya, sehingga Mahisa Bungalan harus berloncatan dengan cepat untuk selalu menghindari serangan itu. Sementara itu, Pangeran Singanarpada terlibat ke dalam pertempuran yang sengit pula melawan Ki Ajar Bomantara. Ternyata pertapa itu benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi sehingga Pangeran Singanarpada benar-benar harus berhati-hati menghadapinya. Banyak persoalan yang harus dipecahkan dalam pertempuran itu, sehingga Pangeran Singanarpada yakin bahwa ia tidak sekedar dapat mempergunakan wadaknya, ilmu dan kemampuannya, tetapi juga otaknya. Yang dilakukan Ki Ajar memang banyak mengandung kemungkinan. Karena itu, Pangeran Singanarpada harus dengan cepat memecahkan kemungkinan-kemungkinan itu sehingga sampai pada satu kesimpulan sebelum mengambil sikap. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya menjadi sulit untuk diterka. Kadang-kadang yang tidak terduga-duga telah terjadi. Tetapi sebaliknya yang diperkirakan akan terjadi, justru tidak.
Namun dalam pada itu, Ki Ajar harus bekerja sebaik-baiknya untuk menghadapi Pangeran Singanarpada. Ia harus yakin bahwa ia akan memenangkan pertempuran. Seandainya ia sendiri pada saat itu tidak bertemu dengan Pangeran Singanarpada, maka Pangeran Lembu Sabdatalah yang harus melakukan untuknya. Karena itu, menurut perhitungannya, maka Pangeran Singanarpada yang langsung menghadapinya itu, pada suatu saat akan dihancurkannya. Tetapi Pangeran Singanarpada sudah tentu tidak akan membiarkan dirinya digulung oleh kemampuan dan ilmu Ki Ajar. Karena itu, maka apapun yang terjadi, dihadapinya dengan hati yang tabah. Ketabahan hati seorang senapati agung yang pantang menyerah. Tetapi Ki Ajar dengan penuh keyakinan telah menekan lawannya. Ia harus menunjukkan kepada murid-muridnya di padepokan itu, juga kepada muridnya yang khusus Pangeran Lembu Sabdata, bahwa Pangeran Singanarpada bukan apa-apa baginya. Dengan perhitungan yang cermat, Ki Ajar berusaha untuk selalu berada selapis di atas tataran kemampuan lawannya. Demikian Pangeran Singanarpada berusaha mengimbangi Ki Ajar dengan meningkatkan ilmunya, maka Ki Ajar sudah selapis pula di atasnya. Karena itulah, maka Pangeran Singanarpada harus bekerja keras untuk dapat bertahan terhadap lawannya. Dalam kesempatan yang terbuka, maka serangan Ki Ajar memang datang bagaikan badai. Menerjang dengan kekuatan yang tidak terlawan, sehingga setiap kali Pangeran Singanarpada memang terdesak surut. Untuk mengimbangi tingkat ilmu lawannya, Pangeran Singanarpada berusaha untuk sampai kepada tingkat tertinggi kemampuannya ilmu kewadagannya. Dengan demikian ia mampu bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata. Dengan kecepatan gerak itu Pangeran Singanarpada berusaha untuk mengurangi tekanan Ki Ajar yang terus semakin berat. Namun ternyata bahwa Ki Ajar masih belum sampai ke puncak. Ketika Pangeran Singanarpada mengerahkan kemampuannya dan menitik beratkan perlawanannya kepada kecepatan gerak, maka Ki Ajar itu tertawa. Katanya, "Kau akan mencoba untuk mengatasi kecepatan gerakku Pangeran." Pangeran Singanarpada tidak menjawab. Namun ia sadar bahwa dalam keadaan yang demikian, maka Ki Ajar itu tidak sekedar bergurau. Ia akan mampu untuk berbuat lebih banyak lagi dari yang dilakukannya. Sebenarnya lah ternyata bahwa Ki Ajar telah meningkatkan pula kecepatan geraknya, sehingga Pangeran Singanarpada tidak berhasil mengatasinya dengan bertumpu kepada kecepatannya. Dengan demikian maka akhirnya Pangeran Singanarpada pun telah meningkatkan ilmunya pula tidak sekedar pada puncak kemampuan kewadagannya. Dengan memusatkan nalar budinya, maka ia pun telah merambah dalam kemampuan ilmunya yang dilambarinya dengan ungkapan tenaganya yang paling dalam, yang disadapnya dari kekuatan alam yang melingkunginya. Demikianlah, maka Pangeran Singanarpada telah menggeram bagaikan seekor singa. Dengan menghentikan semua daya ungkapnya atas kemampuannya untuk menyadap kekuatan dari alam sekitarnya, maka Pangeran Singanarpada telah mengisi semua tata geraknya dan daya tahannya dengan kekuatan-kekuatan yang hanya dapat disadapnya lewat laku yang rumit dan berat. Karena itulah maka kekuatan dan daya tahan Pangeran Singanarpada benar-benar sampai pada satu tataran di luar jangkauan nalar dan pikiran Wantah. Ki Bomantara terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Pangeran Singanarpada. Ketika terjadi benturan kekuatan meskipun tidak langsung, namun Ki Ajar telah mendapat kesan bahwa kekuatan Pangeran Singanarpada telah menjadi berlipat ganda. Ki Ajar Bomantara menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kemudian katanya, "Tingkah laku Pangeran lelah mempercepat penyelesaian. Pangeran telah memamerkan satu kekuatan yang luar biasa, yang tidak dapat aku lawan dengan kemampuan wajar dan tenaga cadangan yang tersedia di dalam diriku. Karena itu, maka biarlah kita mempertemukan ilmu kita masing-masing. Justru karena aku tidak ingin menjadi korban karena ilmu Pangeran, biarlah ilmukulah yang melumatkan Pangeran." Pangeran Singanarpada pun menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar apa yang akan terjadi. Karena itu maka sebelum ia dilumatkan, maka ia harus membangunkan seluruh kekuatannya. Namun demikian, maka sejenak kemudian, Ki Ajar benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Dengan ilmunya yang mampu membangunkan kekuatan yang disadapnya dari luar dirinya, maka ia pun bagaikan memiliki kekuatan raksasa. Bahkan lebih dari itu, maka tiba-tiba saja udara di sekitar Ki Ajar itu pun menjadi hangat. Bukan saja hangat, tetapi semakin lama menjadi semakin panas. Ilmu yang dilepaskan oleh Ki Ajar adalah sejenis ilmu yang telah diteruskannya kepada pututnya dan kepada Pangeran Lembu Sabdata, sehingga keduanya mampu membangunkan ilmu seperti itu.
Namun yang ternyata keduanya membentur kekuatan yang mampu mengimbanginya. Sebenarnya lah bahwa Putut terpercaya dari padepokan itu tidak sempat melepaskan ilmu puncaknya yang dapat membakar udara di sekitarnya. Memang tataran kemampuan pemusatan nalar budi untuk melepaskan ilmu itu berbeda dari gurunya. Karena itu ketika ia terlibat dalam pertempuran pada jarak pendek, Putut itu benar-benar tidak mempunyai kesempatan. Sementara itu Mahisa Murti telah pula mengerahkan ilmunya yang menggetarkan yang disadapnya dari gurunya yang juga adalah ayahnya. Hampir berbaring Pangeran Lembu Sabdata juga mulai digetarkan oleh kemampuan lawannya. Anak muda yang dikiranya tidak akan mampu bertahan sepenginang. Namun ternyata bahwa Pangeran Lembu Sabdata tidak banyak mendapat kesempatan untuk memenangkan pertempuran itu. Bahkan pada tataran terakhir, ternyata Mahisa Pukat benar-benar mampu mengimbanginya. Namun yang nampak mulai terdesak adalah justru Putut terpercaya di antara para murid Ki Ajar Bomantara. Perlahan-lahan ia merasakan betapa lawannya masih mampu meningkatkan ilmunya selapis, meskipun sangat tipis. Tetapi kelebihan selapis tipis itu belum menentukan apakah Putut itu akan dapat dikalahkan oleh lawannya. Jika lawannya membuat kesalahan sedikit saja, maka mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin yang ilmunya kalah selapis tipis itu akan berhasil menyelesaikan pertempuran dengan kemenangan. Namun Mahisa Murti pun bertempur dengan sangat cermat. Ia tidak mau membuat kesalahan barang sedikit pun. Jika lawannya dengan serta-merta meloncat menjauh untuk mengambil jarak, maka ia pun dengan cepat memburunya, sehingga ilmu yang dilontarkan itu tidak sempat memanaskan tubuhnya. Dengan demikian, maka yang dipergunakan oleh Putut itu adalah ilmunya yang mempergunakan wujud wadaknya untuk melawan Mahisa Murti. Sekali-sekali Putut itu mampu juga mengerahkan kemampuannya dan mendesak lawannya. Mahisa Murti lah yang kemudian merasa bahwa ia telah terlalu lama mengerahkan segenap kemampuannya, namun tidak berhasil mengalahkan lawannya. Sementara itu, Mahisa Murti pun menyadari, jika ia dipaksa untuk mengerahkan kemampuannya dalam tataran itu untuk beberapa lama lagi, maka kemampuannya pun akan segera susut. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah sampai kepada satu keputusan untuk mengakhiri pertempuran. Untuk beberapa saat, para cantrik yang menyaksikan pertempuran itu masih menganggap bahwa kemampuan ilmu kedua orang itu seimbang. Desak-mendesak, serang-menyerang, meskipun Putut terpercaya itu memang lebih sering bergeser menjauh. Para cantrik itu juga melihat bahwa keduanya telah sering tersentuh oleh serangan-serangan lawannya. Sekali-sekali mereka berdesah. Namun kemudian mereka pun telah bertempur bagaikan putaran angin pusaran. Dalam kesadaran bahwa tenaganya sudah sampai ke batas, sehingga Mahisa Murti merasa bahwa tataran kekuatannya mulai pada titik menurun, maka Mahisa Murti pun segera mengambil sikap. Sementara itu Putut yang berusaha untuk mengambil jarak itu merasa heran, bahwa pada saat Mahisa Murti tidak memburunya. Putut itu mengira, bahwa kecepatan geraknya tidak lagi terjangkau oleh kemampuan Mahisa Murti, yang diperhitungkan oleh lawannya, kemampuannya memang mulai menurun. Karena itu, maka kesempatan itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Putut itu mampu mengerahkan ilmunya untuk melepaskan pancaran panas pada udara di sekelilingnya. Namun pada saat yang bersamaan Mahisa Murti ternyata telah membangunkan puncak ilmunya pula. Sebagaimana diwariskan oleh ayahnya, maka Mahisa Murti akan mampu melepaskan ilmu yang sulit dicari imbangannya. Dalam waktu yang melampaui batas kecepatan angan-angan para cantrik yang menyaksikan pertempuran itu, maka keduanya telah mampu melepaskan ilmu masing-masing. Putut itu benar-benar telah membakar udara di sekitarnya. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah membentangkan tangannya, kemudian bersilang dan ketika terasa udara panas mulai menyentuhnya, maka Mahisa Murti dengan perhitungan yang matang, telah meloncat justru memasuki lingkungan udara panas itu. Kulit dagingnya memang terasa bagaikan dibenam dalam api. Namun Mahisa Murti harus meyakinkan dirinya, bahwa ia harus melakukannya apapun yang terjadi. Betapa terasa kulitnya terkelupas oleh panasnya api, namun akhirnya tangan Mahisa Murti berhasil menyentuh tubuh Putut terpercaya di padepokan itu, yang menjadi tetua para cantrik yang telah memiliki pula puncak kemampuan dari cabang perguruan Ki Ajar Bomantara. Dua ilmu yang gegirisi telah membentur sasaran masing-masing. Ilmu yang dilontarkan oleh Putut itu benar-benar telah membakar tubuh Mahisa Murti sehingga di beberapa bagian tubuh itu benar-benar telah terkelupas. Namun dalam pada itu, tangan Mahisa Murti dalam puncak ilmunya telah menghantam kening Putut yang terpercaya itu.
Benturan ilmu pada sasaran masing-masing itu bagaikan telah mengguncangkan padepokan itu. Perhatian orang-orang yang ada di halaman itu, bahkan yang sedang bertempur sekalipun telah tertarik pada peristiwa yang dahsyat itu. Yang kemudian mereka lihat adalah dua sosok tubuh yang kemudian terbaring diam. Beberapa orang cantrik dengan serta-merta telah berloncatan mendekat. Namun dalam pada itu terdengar suara Mahisa Bungalan. Jangan kalian nodai sifat kesatria dari dua orang yang telah bertempur mempertaruhkan nyawa mereka. Biarlah mereka tetap dalam keadaannya. Para cantrik itu pun tertegun diam. Namun yang terdengar kemudian adalah suara Ki Ajar. Kau mencemaskan kejujuran para cantrik. Mereka tidak akan mencekik kawanmu seandainya mereka masih hidup. Tetapi jika itu membuat kau menjadi ragu-ragu akan kejujuran kami, maka biarlah keduanya tetap dalam keadaannya. Tetapi jika kawanmu itu kemudian mati kehausan seandainya ia masih hidup, jangan menyesal. Cantrik-cantrikku tentu bermaksud menolongnya jika kau tidak mencurigainya. Ia tidak memerlukan pertolongan, jawab Mahisa Bungalan. Terima kasih. Oh, geram Panembahan Bajang sambil bertempur. Kau dapat juga mengucapkan terima kasih. Mahisa Bungalan tidak menyahut. Namun keduanya bertempur semakin dahsyat. Loncatan api yang memancar dari telapak tangan Panembahan Bajang masih menyambar-nyambar, sementara Mahisa Bungalan masih saja harus meloncat menghindar. Untunglah bahwa ancang-ancang Panembahan Bajang pada saat melontarkan ilmunya dapat dibaca oleh Mahisa Bungalan sehingga ia mampu untuk meloncat menghindar. Tetapi sudah tentu bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi sasaran ilmu Panembahan Bajang. Namun sementara itu, Ki Ajar pun telah berteriak kepada para cantrik. Biarkan kedua orang itu dalam keadaannya. Tetapi dalam pada itu, serangan-serangan Ki Ajar pun telah datang membadai. Dengan kemampuan ilmunya yang dapat membakar udara di sekitarnya, ia selalu memburu Pangeran Singanarpada. Dalam pada itu, Pangeran Singanarpada mengalami sedikit kesulitan dengan lawannya. Daya tahan Pangeran Singanarpada memang cukup tinggi, jauh lebih tinggi dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi ilmu yang disadap dari panasnya api itu pun dilontarkan oleh Ki Ajar Bomantara. Bukan oleh pututnya yang terbaring diam di samping tubuh Mahisa Murti. Namun sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Pangeran Singanarpada menganggap bahwa ia akan dapat memadamkan ilmu itu pada sumbernya. Karena itu, dengan mengerahkan daya tahannya maka Pangeran Singanarpada telah menyusup pertahanan Ki Ajar Bomantara untuk langsung berusaha memadamkan ilmu itu. Usaha Pangeran Singanarpada untuk menyusup memang berhasil. Tetapi ternyata kematangan ilmu Ki Ajar membuatnya jauh lebih baik dalam ungkapan ilmu puncaknya itu. Karena itu serangan Pangeran Singanarpada memang harus dihindarinya. Namun pada saat-saat ia berloncatan menghindar, ternyata bahwa serangannya dengan ilmu puncaknya itu tidak mengendor. Udara masih tetap panas bagaikan membara, sehingga setiap kali, maka Pangeran Singanarpada harus mencari kesempatan untuk berloncatan menjauh. Ki Ajar Bomantara tertawa. Katanya, Pangeran, kau adalah orang yang ditakuti di seluruh Kediri. Pangeran Kuda Permati pun merasa segan terhadapmu. Namun menurut perhitunganku, maka kau memang memiliki ilmu setingkat dengan Pangeran Kuda Permati, atau katakanlah kematangan ilmumu selapis lebih tinggi. Tetapi kemampuan memecahkan persoalan dengan otaknya, Pangeran Kuda Permati jauh lebih baik daripadamu. Dan kini kau berhadapan dengan guru Pangeran Kuda Permati. Nah, kau sudah dapat mengira-ngirakan akhir dari pertempuran ini. Jantung Pangeran Singanarpada berdenyut semakin cepat. Namun ia tidak dapat ingkar bahwa kemampuan ilmu Ki Ajar benar-benar gegirisi. Jika ia harus bertempur dengan cara itu untuk seterusnya, maka ia pun pada akhirnya akan menjadi arang dan debu. Namun Ki Ajar memang seorang yang memiliki kemampuan bagaikan tanpa batas. Sehingga ia tidak dapat mempertahankan serangan panasnya atas lawannya. Dalam pada itu, Mahisa Pukat masih bertempur melawan Pangeran Lembu Sabdata. Ia berhasil mendesak lawannya, tetapi ia masih selalu dibayangi oleh keraguan-raguan bahwa Pangeran Singanarpada menghendaki apabila mungkin menangkap pangeran itu hidup-hidup. Karena itu, maka dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, Mahisa Pukat telah berusaha mendesak Pangeran Lembu Sabdata untuk sampai pada satu keadaan yang tidak dapat diatasi lagi atau sampai pada suatu keadaan yang lemah sekali oleh keletihan. Namun tidak mudah bagi Mahisa Pukat untuk melakukannya.
Pangeran Lembu Sabdata juga seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi serta perhitungan yang mapan. Karena itu, maka menanggapi serangan-serangan Mahisa Pukat pada jarak yang pendek itu, ia pun telah berusaha untuk membuat jebakan-jebakan yang dapat membuat jarak antara dirinya dengan Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat tidak mau kehilangan. Ia mampu bergerak secepat lawannya, serta mampu mengurangi langkah-langkah yang diambilnya. Karena itu, maka Pangeran Lembu Sabdata tidak pernah berhasil memisahkan Mahisa Pukat dengan jarak dari dirinya. Yang menjadi semakin seru adalah pertempuran antara Ki Ajar Bomantara melawan Pangeran Singanarpada. Ilmu Ki Ajar seakan-akan memancar dari dirinya tanpa jarak waktu sekejap pun dari saat yang dikehendakinya. Meskipun ia harus berloncatan menghindari dan menangkis serangan lawan, tetapi serangannya itu masih tetap mencengkam dan membakar udara di seputarnya bagaikan bara api tempurung. Beberapa kali Pangeran Singanarpada harus meloncat menjauh. Ia harus memecahkan ilmu lawannya yang gegirisi itu. Dalam pada itu terdengar suara tertawa Ki Ajar Bomantara sambil berkata, "Pangeran, jangan menyesal. Pangeranlah yang telah memasuki padepokan. Jika kemudian pangeran akan terbakar hidup-hidup di sini, adalah karena pokal pangeran sendiri. Dengan demikian maka pangeran sudah memetik hasil pekerjaan pangeran sendiri." Pangeran Singanarpada tidak menjawab. Tetapi ia telah digiring oleh Ki Ajar ke sudut halaman. Jika Pangeran Singanarpada tidak lagi mampu menjauhi lawannya, maka ia tentu akan terbakar hangus karena ilmu Ki Ajar yang gegirisi itu. Suara Ki Ajar masih terdengar menggetarkan udara halaman padepokan itu. Selangkah demi selangkah ia bergeser maju, sementara Pangeran Singanarpada harus berloncatan mengambil jarak. Meskipun demikian Pangeran Singanarpada itu masih juga berusaha untuk menyusup di panasnya ilmu Ki Ajar dan dengan segenap kekuatan yang ada padanya menyerang lawannya. Namun Ki Ajar mampu menghindari serangan-serangan itu, atau menangkisnya. Kadang-kadang Pangeran Singanarpada memang bergerak terlalu cepat, sehingga Ki Ajar tidak dapat menghindari serangan itu, dan terpaksa menangkisnya. Tetapi dalam udara yang panas, maka kemampuan Pangeran Singanarpada seakan-akan telah menyusut, karena sebagian besar kemampuannya diterapkan untuk melindungi dirinya dengan mempertebal daya tahannya. Namun begitu, terasa kulitnya kadang-kadang masih terkelupas juga. "Sudahlah Pangeran," berkata Ki Ajar. "Sebaiknya Pangeran menghentikan saja perlawanan ini dan mati dengan tenang. Karena dalam keadaan seperti ini, sudah tidak ada lagi jalan kembali bagi Pangeran selain kematian. Tetapi bukanlah pada saat terakhir Pangeran masih dapat memilih jalan kematian yang paling baik." Hati Pangeran Singanarpada bagaikan menyala mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka akhirnya Pangeran Singanarpada sampai pada suatu pertimbangan untuk dengan kemampuannya yang terakhir merebut kemenangan. "Tetapi apakah aku harus mempergunakan ilmu itu?" berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Tetapi memang tidak ada jalan lain. Meskipun Pangeran Singanarpada merasa segan, namun ia memang berada dalam satu keharusan, meskipun hal itu masih juga belum menjamin bahwa ia akan dapat memecahkan ilmu lawannya yang luar biasa itu. Untuk sejenak Pangeran Singanarpada sengaja menjauhi lawannya yang berusaha mendesaknya. Namun sebenarnya lah ia tengah mengambil ancang-ancang. Ia berusaha untuk dapat mengeterapkan ilmunya, meskipun pada saat itu ilmu itu jarang dikenal. "Ilmu ini agak licik," berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Namun kemudian dibantahnya sendiri. "Kenapa licik?" Akhirnya Pangeran Singanarpada memutuskan bahwa ia harus mempertahankan hidupnya. Karena itu, maka tidak ada jalan lain untuk berusaha, selain mempergunakan ilmunya itu, yang mungkin akan dapat menolongnya atau memperpanjang perlawanannya. Sejenak kemudian, maka Pangeran Singanarpada pun telah bersiap dengan ilmunya yang jarang sekali hadir di dalam unsur tata geraknya dalam pertempuran yang betapapun dahsyatnya. Ketika Ki Ajar dengan kemampuannya membakar udara di sekitarnya maju selangkah lagi, maka Pangeran Singanarpada pun telah berusaha meningkatkan daya tahannya untuk mengatasi udara panas itu. Dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat, maka Pangeran Singanarpada pun telah meloncat menyerang lawannya. Ki Ajar masih sempat menghindari serangan itu tanpa melepaskan pancaran panasnya. Namun ternyata Pangeran Singanarpada tidak segera bergeser menjauh. Tetapi sekali lagi ia menyerang dengan cepatnya. Kakinya terlontar mengarah lambung. Demikian cepatnya serangan itu, sehingga Ki Ajar tidak sempat menghindar,
tetapi ia harus menangkisnya sebagaimana selalu dilakukannya. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Namun Pangeran Singanarpada tidak dapat bertahan terlalu lama karena udara panas. Ia harus melenting menjauh untuk mendapatkan kesegaran baru karena dengan demikian ia terhindar dari panasnya udara. Namun sekejap kemudian, di luar dugaan, maka Pangeran Singanarpada telah menyerang lagi dengan loncatan yang panjang mengarah ke dada. Demikian tiba-tiba, sehingga sekali lagi Ki Ajar harus menangkisnya. Kembali terjadi sebuah benturan yang keras. Namun kembali Pangeran Singanarpada harus berloncatan menjauh. Ki Ajar masih juga tertawa. Katanya, "Marilah Pangeran. Kerahkan semua ilmu dan jimat." Ternyata bahwa orang terbaik di Kediri sebentar lagi akan terkapar mati di padepokan terpencil ini meskipun bagi satu pengabdian. Tetapi ternyata pengabdian itu akan sia-sia. Belum lagi Ki Ajar terdiam, Pangeran Singanarpada sekali lagi menyerang. Serangannya sangat rendah. Kakinya yang mendatar mengarah ke perut lawan. Sekali lagi Ki Ajar terkejut, sehingga Ki Ajar tidak menghindari serangan itu, tetapi memukul kaki Pangeran Singanarpada dengan pukulan menyamping. Tetapi Pangeran Singanarpada justru telah berputar setengah lingkaran. Dan bertumpu pada kakinya yang kemudian diletakkan, maka kakinya yang lain telah menyambar pula lambung lawannya. Sekali lagi Pangeran Singanarpada gagal mengenai sasaran karena Ki Ajar telah menangkisnya dengan sikunya sambil memiringkan tubuhnya dengan agak merendah. Pangeran Singanarpada masih akan menyerang lagi. Tetapi udara panas serasa mencekiknya, sehingga ia harus meloncat surut. Namun ternyata bahwa Ki Ajar tidak ingin melepaskannya. Sebagaimana Pangeran Singanarpada, maka lawannya itu pun ingin dengan cepat mengalahkannya. Karena itu, ketika Pangeran Singanarpada meloncat surut, maka Ki Ajar pun telah memburunya. Tetapi ada sesuatu yang terasa agak lain pada dirinya. Ia merasa bahwa tenaganya tidak sekuat pada saat-saat sebelumnya, sehingga ia tidak mampu bergerak secepat Pangeran Singanarpada. "Aku belum merasa mengerahkan tenaga melampaui daya dan kekuatan yang ada padaku," berkata Ki Ajar itu di dalam hatinya. "Sehingga menyusutkan kemampuanku." Namun karena itu, maka ia tidak sempat menyerang Pangeran Singanarpada dengan serta-merta. Pangeran Singanarpada sempat meloncat lagi menjauhinya. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian telah berusaha mendekati lawannya lagi. Ia sadar bahwa Pangeran Singanarpada berusaha untuk melepaskan diri dari cengkaman hawa panas. Pangeran Singanarpada yang telah mendapat kesempatan menyegarkan tubuhnya, telah bersiap pula. Namun udara panas yang dilontarkan oleh Ki Ajar itu rasa-rasanya telah mulai menyusup ke dalam kulit dagingnya dan menyakitinya. Tetapi ia tidak boleh berhenti. Ia harus bertempur sampai selesai, siapapun yang ternyata kemudian harus mati. Namun dalam pada itu, justru Pangeran Singanarpadalah yang kemudian memasuki lingkaran udara panas di sekitar lawannya. Sekali lagi ia menyerang dengan garangnya meskipun ia harus menyeringai menahan panas. Ki Ajar masih sempat menghindar. Namun sekali lagi ia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Ia tidak dapat bergerak secepat yang dikehendaki, sehingga hampir saja serangan Pangeran Singanarpada itu benar-benar mengenainya. Namun demikian serangan itu luput dari sasaran, maka Pangeran Singanarpada telah berputar dan mengayunkan kakinya mendatar. Betapa terasa panasnya udara yang menggigit tubuhnya, namun ternyata bahwa serangannya itu cukup berbahaya sehingga Ki Ajar harus menangkis serangan yang tidak lagi sempat dihindarinya itu. Terasa dorongan serangan itu hampir saja membantingnya jatuh ketika serangan itu membentur tangannya yang menangkis serangan itu, terasa kekuatan Pangeran Singanarpada seakan-akan telah bertambah-tambah. Tetapi Pangeran Singanarpada pun harus segera menghindar ketika udara panas hampir saja mengelupas kulitnya. Namun, sebenarnya lah Ki Ajar merasa sangat heran tentang dirinya sendiri. Kemampuannya terasa menjadi susut. Kemampuannya tidak lagi sebagaimana saat-saat ia mengerahkan pada puncak ilmunya. Bahkan tulang-tulangnya serasa menjadi semakin lemah dan tidak lagi mampu mendukung gejolak kekuatan ilmunya. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Ki Ajar itu kepada diri sendiri. Pada satu tataran di luar jangkauan nalar dan pikiran Wantah. Tetapi jawabannya tidak segera didapatkannya. Ia harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya yang terasa semakin menyusut. Dalam pada itu, maka Pangeran Singanarpada pun mulai melihat perubahan pada lawannya.
Ki Ajar tidak lagi mampu bergerak cepat dan bahkan terasa oleh Pangeran Singanarpada, kemampuan Ki Ajar membakar udara di sekitarnya pun menjadi susut. Meskipun udara masih terasa panas, tetapi seorang yang memiliki ilmu yang tinggi segalanya sudah susut, sehingga akhirnya semuanya akan larut dan habis sama sekali. Serangan-serangan Pangeran Singanarpada pun semakin lama menjadi semakin sering. Betapa kulitnya benar-benar menjadi terkelupas oleh panasnya udara, justru dalam benturan-benturan yang terjadi. Namun demikian, maka ilmunya ternyata mampu mengatasi kesulitan yang hampir tidak teratasi. Meskipun demikian, Pangeran Singanarpada masih merasa seakan-akan ia tidak lagi bertempur dengan jujur. Aku telah dengan bersembunyi mengurangi daya kekuatan ilmunya, berkata Pangeran Singanarpada. Namun kemudian dijawabnya sendiri. Seperti ilmu yang lain yang dapat dianggap pula licik. Melontarkan udara panas tidak lebih baik dari ilmu yang aku pergunakan. Demikianlah pertempuran itu berlangsung semakin lama semakin nampak bahwa telah terjadi perubahan yang terhitung cepat pada diri Ki Ajar. Kekuatannya dan kemampuannya telah menyusut melampaui kewajaran jika ia mengerahkan kemampuan ilmunya. Bahkan semakin lama semakin jelas, bahwa Ki Ajar mengalami kesulitan untuk melawan dan menghindari serangan-serangan Pangeran Singanarpada berikutnya. Dalam keadaan yang sulit itulah Pangeran Singanarpada berusaha untuk menekannya semakin berat dan bahkan kemudian untuk mengakhirinya sama sekali. Sementara itu, Ki Ajar pun menyadari keadaannya. Tiba-tiba saja ia berteriak lantang. Kau licik pangeran. Kau mempergunakan ilmu iblis itu. Kau telah menghisap kekuatanku di setiap sentuhan. Ilmu yang tidak pantas dipergunakan oleh para kesatria, apalagi kesatria dalam jabatan tertinggi sebagaimana Pangeran Singanarpada. Wajah Pangeran Singanarpada menegang. Tuduhan itu membuatnya agak kebingungan. Ilmu itu memang ilmu yang jarang sekali terdapat pada saat itu. Tetapi ia masih selalu bertanya. Kenapa licik? Untuk beberapa saat Pangeran Singanarpada termangu-mangu. Bahkan ia melangkah surut ketika Ki Ajar mendekatinya. Udara panas masih terasa. Tetapi sudah jauh susut dari semula. Kenapa kau sampai hati mempergunakan ilmu iblis itu pangeran? Bertanya Ki Ajar. Wajahnya mulai menjadi pucat dan darahnya pun seakan-akan telah terhisap dalam setiap sentuhan dengan tubuh Pangeran Singanarpada. Jantung Pangeran Singanarpada berdenyut semakin cepat. Namun kemudian katanya. Ki Ajar, kenapa kau sebut ilmu itu licik? Kau curi kekuatanku dengan langkah yang tidak tangguh-tanggon? Perbuatanmu tidak ubahnya dengan perbuatan seorang pencuri yang dengan bersembunyi mengambil milik orang lain, berkata Ki Ajar. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Ki Ajar. Dalam pertempuran kita mempergunakan senjata apa saja yang kita punya. Aku tidak menyerangmu dari belakang. Aku juga tidak menyerangmu pada saat kau tidur. Tetapi kita berhadapan dan saling melepaskan ilmu. Aku bersedia akan menekan ilmu yang kau anggap licik ini jika kau juga tidak mempergunakan ilmu pemanasmu. Bukankah ilmu juga ilmu yang licik karena kau tidak memberi kesempatan kepada lawanmu dalam suasana yang sama? Persetan, geram Ki Ajar yang dengan tiba-tiba saja telah menyerang Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpada tidak sempat menghindar. Tetapi ia telah mempersiapkan diri sepenuhnya. Dengan mengerahkan daya tahannya ia melindungi dirinya dari panasnya api yang terpencar dari sisa ilmu Ki Ajar Bomantara. Sementara itu, ia pun telah menangkis serangan itu, sehingga telah terjadi benturan di antara keduanya. Ki Ajar memang sudah menjadi terlalu lemah. Dalam benturan itu Ki Ajar telah terlempar dan jatuh berguling di tanah. Sementara itu sentuhan itu sendiri telah menghisap sebagian dari kekuatan Ki Ajar pula. Apalagi Pangeran Singanarpada tiba-tiba saja telah menemukan kekuatan dan ketabahan di hatinya, sehingga ia tidak lagi terpengaruh oleh pendapat bahwa ilmunya adalah ilmu yang licik. Karena itu, ketika ia melihat Ki Ajar berusaha untuk bangkit maka dengan segenap kekuatan yang ada padanya, maka ia pun telah menyerang. Dengan sepenuh kekuatan yang ada di dalam dirinya dialasi dengan tenaga cadangan dan kekuatan ilmunya, maka Pangeran Singanarpada telah meloncat menyimpang dengan kaki lurus mendatar. Satu serangan yang langsung mengarah ke dada lawannya yang baru saja sempat berdiri tegak. Sekali lagi terjadi benturan. Kaki Pangeran Singanarpada telah mengenai sasarannya. Dengan derasnya bagaikan prahara,
serangan Pangeran Singa Narpada serasa telah meremukkan dada Ki Ajar yang telah kehilangan sebagian besar dari kekuatannya. Udara panasnya tidak lagi dapat menahan serangan Pangeran Singa Narpada yang meluncur dengan kekuatan yang tidak terkirakan besarnya itu. Terdengar Ki Ajar mengaduh tertahan. Rasa-rasanya ujung gunung karang telah menghantam dadanya. Iga-iganya telah berpatahan dan isi dadanya bagaikan telah rontok dari tangkainya. Terasa nafas Ki Ajar menjadi sesak. Matanya menjadi kabur dan ia benar-benar telah kehilangan keseimbangan. Ki Ajar seakan-akan telah terlempar jatuh dan terbanting di tanah. Sejenak ia masih menggeliat, bahkan berusaha untuk bangkit. Namun sejenak kemudian pernafasannya pun bagaikan telah tersumbat. Untuk beberapa saat Ki Ajar justru terdiam. Ia masih berusaha untuk mengerahkan sisa kemampuannya dengan memperbaiki pernafasannya. Dipejamkannya matanya dan dikerahkannya daya tahannya. Untuk beberapa saat, ia terbaring diam, sementara Pangeran Singa Narpada termangu-mangu mengamatinya. Tetapi Pangeran Singa Narpada tidak melepaskan kewaspadaan sama sekali. Ia sadar, dengan siapa ia berhadapan. Sejenak kemudian ternyata bahwa Ki Ajar masih sempat memperbaiki keadaannya. Pernafasannya dapat berjalan lebih baik dan darahnya pun mengalir dengan wajar. Karena itu, maka ia pun telah membuka matanya dan dengan sisa tenaganya telah bangkit berdiri. Luar biasa, geram Pangeran Singa Narpada. Ia tidak dapat berlaku licik dengan menyerang lawannya yang sedang berusaha untuk memperbaiki keadaannya tanpa mampu untuk melawannya. Baru ketika Ki Ajar berdiri tegak, Pangeran Singa Narpada berkata, "Kau masih akan bertempur Ki Ajar." Ki Ajar itu memandang wajah Pangeran Singa Narpada dengan sorot mata penuh dengan dendam dan kebencian. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bagi kita Pangeran, akhir dari perkelahian adalah kematian. Sebelum salah seorang di antara kita mati, maka pertempuran ini masih belum berakhir." "Kau tidak mau menyerah?" bertanya Pangeran Singa Narpada. Yang terdengar adalah suara tertawa iblis dari mulut Ki Ajar. Tetapi usahanya untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan getaran suara tertawanya tidak berlaku bagi Pangeran Singa Narpada. Meskipun rasa-rasanya kulit Pangeran Singa Narpada telah terkelupas di beberapa bagian dan perasaan nyeri mencengkamnya, namun ia masih mampu melawan ilmu gelap ngampar yang sudah menjadi semakin lemah. Namun ternyata bahwa pelepasan ilmu itu telah mempengaruhi keadaan tubuh Ki Ajar itu sendiri. Tubuhnya yang benar-benar telah menjadi sangat lemah, ternyata tidak mampu lagi menjadi alas lontaran ilmunya yang dipaksakannya. Karena itu, maka darahnya yang sudah mengalir wajar itu pun tiba-tiba bagaikan terhenti, sementara pernafasannya pun menjadi bagaikan tersumbat. Tetapi rasa-rasanya Ki Ajar itu sendiri tidak mau mengakui kenyataan tentang dirinya. Ketika ia melihat Pangeran Singa Narpada masih berdiri tegak, maka ia pun menghentakkan ilmunya dengan segenap daya lontar yang seharusnya diberikan. Tetapi keadaan wadak serta alas kemampuan ilmunya telah tidak ada sama sekali, sehingga karena itu, maka lontaran ilmunya tidak ada lagi yang mendukungnya. Dalam keadaan yang demikian, ternyata ilmu itu sendiri telah menghisap semua sisa tenaga dan kekuatan wadak yang ada di dalam diri Ki Ajar, sehingga tiba-tiba saja terasa darahnya bagaikan mengering dan pernafasannya pun terputus. Terdengar teriakan mengerikan. Satu pemberontakan terhadap kenyataan yang terjadi atas dirinya. Namun hentakan itu justru mempercepat penyelesaian. Darah Ki Ajar pun telah berhenti mengalir ketika jantungnya berhenti berdetak. Nafasnya seolah-olah telah membeku dan sebenarnya lah Ki Ajar telah kehilangan semua kesempatan. Pangeran Singa Narpada menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Ki Ajar itu seakan-akan telah membunuh dirinya sendiri tanpa disadarinya. Satu peristiwa yang sulit untuk dimengerti. Karena Ki Ajar adalah seorang pertapa yang berilmu sangat tinggi yang seharusnya mempunyai nalar yang mapan dan pengamatan yang tajam tentang keadaannya. Tetapi ternyata Ki Ajar benar-benar telah kehilangan nalar budinya. Ia tidak mampu mengendalikan diri dan telah terjerumus ke dalam jebakan perasaannya sendiri. Kematian Ki Ajar telah menggemparkan hati para cantrik di padepokan itu. Bagi mereka Ki Ajar adalah puncak dari segala-galanya. Karena kematiannya bagi mereka bagaikan kiamat rasanya. Apalagi Putut yang terpercaya yang setiap kali Ki Ajar tidak ada di padepokan seolah-olah telah menggantikan kedudukannya telah tidak ada pula beberapa saat sebelumnya.
Terasa padepokan itu benar-benar bagaikan dicengkam oleh suasana yang menakutkan bagi para cantrik. Yang masih bertempur kemudian adalah Panembahan Bajang melawan Mahisa Bungalan. Dan Pangeran Lembu Sabdata masih harus bertempur melawan Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata sebenarnya sudah tidak memiliki kemungkinan apapun juga. Hanya karena Mahisa Pukat ingin menangkapnya hidup-hidup, maka ia masih bertempur dengan hati-hati. Sementara itu Pangeran Singanarpada sendiri tubuhnya dirasakan bagaikan remuk di dalam dan kulitnya rasa-rasanya terkelupas oleh udara panas. Namun ia tidak tinggal diam. Ketika ia melihat lawannya benar-benar telah mati, maka ia merasa berkewajiban untuk menolong dirinya sendiri dan Mahisa Murti yang terkapar berbareng dengan putut padepokan itu. Dengan sisa tenaganya Pangeran Singanarpada pun berjalan tertatih-tatih mendekati tubuh yang terbaring diam. Namun ketika ia berjongkok di samping Mahisa Murti, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Murti ternyata masih tetap hidup. Yang terjadi padanya adalah sebagaimana terjadi pada Pangeran Singanarpada sendiri. Kekuatan ilmu putut yang memiliki ilmu sebagaimana Ki Ajar itu sendiri telah membakar kulit daging Mahisa Murti sehingga membuatnya beberapa saat menjadi pingsan. Tetapi lambat laun oleh udara yang segar dan angin yang mengalir, maka Mahisa Murti pun telah mendekati kesadarannya kembali. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa putut, kepercayaan Ki Ajar itu telah terbunuh. Ia tidak dapat bertahan ketika Mahisa Murti mempergunakan kekuatan ilmu puncaknya yang diterimanya dari gurunya yang adalah ayahnya sendiri. Dalam pada itu, yang dapat dilakukan oleh Pangeran Singanarpada adalah menunggu Mahisa Bungalan menyelesaikan pertempuran itu. Ternyata Panembahan Bajang adalah seorang yang luar biasa. Dengan lontaran petirnya yang menyambar-nyambar. Namun Mahisa Bungalan mampu berloncatan bagaikan burung sikatan. Bahkan sekali-sekali, Mahisa Bungalan masih mampu menyusup di antara lontaran-lontaran petir dari tangan Panembahan Bajang dan mengenainya dengan serangan-serangan yang garang dan dilandasi dengan kekuatan ilmu yang mendebarkan. Mahisa Bungalan memiliki dasar ilmu ayahnya dan pamannya Mahisa Agni. Kemudian menyelesaikan sampai pada ilmu puncaknya pada Mahisa Agni yang memberinya kemampuan untuk melontarkan ilmu Gundala Sasra. Sebenarnya bahwa dalam keadaan yang terdesak oleh lontaran-lontaran petir dari tangan lawannya, maka Mahisa Bungalan tidak mempunyai pilihan lain daripada mempergunakan ilmu puncaknya. Ia harus berusaha untuk mendapat kesempatan barang sekejap. Kemudian melepaskan ilmu Gundala Sasra itu. Karena itulah, maka Mahisa Bungalan pun telah memperhitungkan keadaan dengan sangat cermat. Ia sadar bahwa ia tidak akan dapat menunggu bantuan dari siapapun juga karena harga dirinya. Mereka sudah menyatakan diri untuk berhadapan dan bertempur seorang melawan seorang. Sehingga dengan demikian, maka mereka tidak akan saling membantu, apapun yang akan terjadi, sebagaimana para cantrik juga tidak berbuat sesuatu. Namun sebenarnya lah bahwa para cantrik itu memang tidak akan banyak mempengaruhi pertempuran jika mereka terpaut terlalu banyak dengan mereka yang terlibat ke dalam pertempuran itu. Dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata memang terpengaruh oleh keadaan yang berkembang dalam pertempuran itu. Ia melihat Ki Ajar yang terbanting dan kemudian terbaring diam. Sedangkan putut yang terpercaya di padepokan itu tidak mampu mengalahkan lawannya. Bahkan keduanya telah terbaring pula di arena. Sementara itu, Panembahan Bajang pun tidak dapat dengan segera menghancurkan lawannya. Bahkan ternyata Panembahan Bajang itu tidak lagi dapat ingkar dari kenyataan. Lawannya yang masih muda itu masih belum sampai ke puncak ilmu tertingginya. Lawannya yang masih muda itu masih akan dapat melakukan sesuatu yang dapat mengejutkannya. Sementara itu Panembahan Bajang pun menyadari bahwa ia tidak lagi mempunyai kawan yang akan dapat saling membantu, sementara ia sadar bahwa lawan Ki Ajar yang sudah bebas itu sedang berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Jika kekuatannya sebagian menjadi pulih kembali dan ia tidak bertahan pada harga dirinya dan bertempur berpasangan dengan lawannya yang muda itu, maka keadaannya akan menjadi sangat sulit. Karena itu, ketika ia tidak lagi berpengharapan, maka Panembahan Bajang itu pun telah mengambil sikap. Ketika Mahisa Bungalan sedang mencari kesempatan untuk melepaskan ilmu puncaknya, maka Panembahan Bajang pun telah menentukan langkahnya sendiri. Ia tidak menghiraukan lagi Pangeran Lembu Sabdata yang menjadi murid dan harapan bagi Ki Ajar untuk dapat memperalatnya. Dengan demikian, ketika kesempatan itu terbuka, maka dengan serta-merta dan tidak terduga, maka Panembahan Bajang itu telah meloncat justru menjauh. Mahisa Bungalan terkejut.
Ia memang berusaha mengejar. Tetapi yang sekejap telah memberi kesempatan kepada Panembahan Kerdil itu untuk mendahului meninggalkan padepokan itu. Seperti belalang Panembahan itu meloncat ke atas dinding halaman, namun sejenak kemudian ia telah hilang di pategalan di luar dinding halaman. Sementara Mahisa Bungalan bertengger di atas dinding sambil mengamati pategalan itu, maka Panembahan Bajang telah menyusup di antara pepohonan. Yang nampak oleh Mahisa Bungalan hanya daun-daun yang terguncang, sementara Panembahan Kerdil itu sendiri ternyata telah terlindung oleh dedaunan dan gerumbul-gerumbul. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia tidak dapat menyusul Panembahan Kerdil itu. Karena itu, maka Mahisa Bungalan tidak berusaha untuk mengejar dan menangkapnya. Bahkan meskipun Panembahan Bajang telah berada pada satu titik yang jauh, masih terdengar suaranya menggelepar. Tunggu. Aku akan membunuhmu dari padepokanku. Kau tidak akan dapat bersembunyi dimanapun juga. Nyawamu ada di tanganku. Mahisa Bungalan menggeram. Ia sama sekali tidak gentar mendengar ancaman itu. Namun ia sangat kecewa bahwa ia telah kehilangan seorang lawannya yang mungkin akan dapat menjadi semacam bara di dalam sekam yang pada suatu saat akan dapat membakar lingkungannya. Tetapi hal itu sudah terjadi. Panembahan Bajang telah terlepas. Namun tiba-tiba saja Mahisa Bungalan teringat kepada Mahisa Murti yang dalam keadaan gawat, serta Mahisa Pukat yang masih bertempur melawan Pangeran Lembu Sabdata. Karena itu, betapapun beratnya, maka ia harus melepaskan Panembahan Bajang dan kembali ke halaman padepokan. Yang pertama-tama dilihatnya adalah Mahisa Murti. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata, ia masih dapat bertahan. Meskipun keadaannya lemah sekali, tetapi ia mempunyai kemampuan dengan daya tahannya. Aku akan mengobatinya, berkata Mahisa Bungalan. Hati-hatilah. Bukankah kau memerlukan air? Bertanya Pangeran Singanarpada. Sementara itu Pangeran Lembu Sabdata masih bertempur. Aku berharap Mahisa Pukat dapat menguasainya, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi mungkin ia juga akan berusaha melarikan diri, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun dalam pada itu, keadaan Pangeran Singanarpada sendiri sudah menjadi semakin baik. Karena itu, maka katanya, Pangeran dapat menjaganya agar tidak melarikan diri, sementara aku akan mengambil air. Pangeran Singanarpada termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk. Jawabnya, baiklah. Aku akan mengawasi Adimas Lembu Sabdata sekaligus adikmu ini. Cepatlah mencari air untuk mencairkan obat yang kau tentu membawanya. Apakah Pangeran tidak membawa? Bertanya Mahisa Bungalan. Aku juga membawanya, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi aku tidak dapat meninggalkannya selagi kau masih bertempur. Mungkin seseorang akan berbuat curang, sementara itu aku yakin bahwa keadaannya tidak membahayakan jiwanya. Keadaannya disebabkan hanya karena sengatan udara panas yang terasa sangat nyeri seperti yang terjadi atas kulitku. Mahisa Bungalan pun kemudian telah meninggalkannya, sementara Pangeran Singanarpada telah bangkit mendekati arena untuk mengawasi keadaan agar Pangeran Lembu Sabdata tidak sempat melarikan diri. Namun ia pun harus mengawasi Mahisa Murti yang terbaring diam, agar tidak dicederai oleh orang-orang padepokan itu yang putus asa karena kematian Ki Ajar. Sebenarnya lah para cantrik telah menjadi berputus asa. Mereka sudah tidak mampu berpikir, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Yang mereka lihat kemudian adalah Pangeran Lembu Sabdata yang masih bertempur melawan seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Sedangkan menurut penglihatan para cantrik, sekali-sekali Pangeran Lembu Sabdata ternyata telah terdesak surut. Tetapi Pangeran Lembu Sabdata telah terjebak ke dalam satu keadaan yang jauh dari impiannya. Ia berharap untuk dapat mengenakan sebuah mahkota yang menjadi tempat bersemayam wahyu keraton, sehingga dengan demikian, maka ia akan memerintah Kediri. Bahkan kemudian Kediri akan tegak kembali dan memaksa Singasari untuk tunduk kepadanya dan menjadi tidak lebih dari sebuah pakuan lagi. Tumapel. Namun, impian itu telah larut dengan terbunuhnya Ki Ajar Bomantara. Bahkan terbunuhnya Ki Ajar Bomantara tidak lagi sekedar membuatnya kehilangan semua harapan. Tetapi pengaruh kejiwaan yang mencengkamnya pun perlahan-lahan telah menjadi kabur. Kematian Ki Ajar, putut kepercayaan Ki Ajar dan kemudian bahwa Panembahan Bajang telah meninggalkan arena, merupakan goncangan-goncangan yang sulit untuk diatasinya.
Bersambung ke bab 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.